Alice nanti. Oh, well, inilah dia, kita langsung masuk ke dalam lane of down. Indopride, keluarkan suara kalian, kasih hashtag kalian di kolom komentar, ramaikan EVOS Legend. Dan juga kita mengharapkan yang terbaik tentunya untuk Indonesia, tapi lawannya kali ini adalah Todak. Tim yang cukup berani kali ini maju ke area depan, di area tengah. Alarm Bomb sudah dikeluarkan, tapi Clover ya, tarisnya yang memang terkenal banget. Wah, itu coba lihat ngomong. Iya, Satu stack, kita hitungin aja stacknya LJ setelah ini. LJ udah punya satu. Oke, setelah itu ada Formis yang berada di bagian tengah dan giginya udah aktif kembali. Sedikit lagi SPA tersisa, masih memberikan sebuah gangguan dan Rexy hanya menyisakan sedikit SPA akan dikejar oleh Momo. Time bomb-nya akan dilemparkan sesaat lagi kah, tapi Hilda perlahan tapi pasti. Dua stack. Dua stack ini dia yang gue suka dari EVOS, mereka benar-benar menjaga untuk Versik sambil memberikan stack pada LJ. Ya, ini LG ketika ya makan-makanin Momo, setelah itu ya LG-nya bisa balas lebih agresif lagi daripada apa yang dilakukan oleh Momo kali ini. Betul. Nah lo, time bomb-nya dikeluarkan kembali, masih level 1, belum ada reverse level di level 2-nya. Yap, ini dia satu hit terakhir. Nah lo. Oke. Dan ini tabungan terus-terusan yang didapatkan oleh Versik dan juga LJ di area jungle. Tapi di sisi lain kita melihat di top lane rupanya dari Clover diharas terus-terusan. Nah, Versiknya masih melakukan farmnya, mas santai aja. Hilda di situ udah punya 4 stack untuk sekarang. Bagi-bagi ya killnya Bagi-bagi. ya. Ini lagi pesta ini. Lagi Pesta ngedapetin party. gold terus-terusan. Ya, dan kalau kita lihat memang spell dari Diginya sendiri rada kelas ya, bukan kayak land shot biasanya buat reset. Dia cuma mau ngedelay kematiannya, buying time. Dan yang dilakukan teman-teman Todak adalah mereka nge-press dari Clovernya di area top lane. Dia sempat pulang untuk kembali. Dan di area jungle kali ini dari Todak hanya Momo aja yang ngegangguin terus-terusan. Sementara yang lainnya ya udah, pokoknya ini adalah space yang diberikan oleh Momo. Mereka semua farming. Wow, rotasi yang dilakukan oleh anti-match baik banget. Namun di bagian atas udah ada satu Alexa Final Glow. Udah ada Phantom Slash juga sedikit lagi. SP3 ada masih bisa selamat. Clovernya baik banget. Apa yang dia lakukan barusan. Ngekocek ke kanan ke kiri dan Purify juga sudah digunakan. Ciku begitu low falling blood digunakan ketika melihat ada pergerakan dari Rexy dan juga LG ke area top lane. Di bagian bawah kalau kita lihat masih santai aja, tapi di bagian tengah udah ada satu reverse time, ada time bomb juga sedikit lagi. Momo mau pergi kemana kamu? Nah iya udah serahkan dirinya aja ya. Penuh sudah stack dari LG. Iya, ini udah enak sih LG mau jalan banget. kemana aja, dia punya damage yang sangat besar. Gak perlu nyari susah-susah, dikasih. Iya, di bawah menit 3 malah. Di Tadi bawah aku bilangnya menit 5, sekarang malah di bawah menit 3. Terus-terusan ini Momo semakin cepet banget hilangnya ketika digeplak sama LG Block. Cat-like pun berhasil diambil oleh EVOS Legend ataupun dari Versiknya. Santai dulu, Turtle udah nongol. Namun untuk giginya masih berputar-putar dengan topi birthday-nya. Momo pun udah kembali aktif lagi. Time bomb request tadi dikeluarkan sedikit lagi untuk Turtle-nya. Siapa yang mendapatkan? Yap, ini dia Turtle pertama akan menjadi milik dari Versik. Giginya menghilang sementara Formes untuk kali ini masih memberikan sebuah gangguan. Rexinya harus mengeluarkan flicker guna kabur dari area tersebut. Sedikit lagi SP dari Formes. Namun anti-match gagal mendapatkan satu hero tersebut. Balik ke area belakang ketika dia tahu sudah ada LG di area belakang, digeplak, dibalas dan dibalikin EVOS Legend. Ini permainan outplay dari EVOS Legend. Dia kembali lagi dan di area atas, bahkan mereka ngedapetin kill lagi dan lagi, mengamuk ke setiap lane, bahkan itu turret kedua mereka berhasil ngedam sampai sana. Iya, ini dia serangan-serangan yang kita ingin lihat dari EVOS Legend, di mana mereka emang agak ditekan oleh Digi ya. Namun mendadak LG dengan stack yang penuh memberikan sebuah poke aja. The next level hero ngepok kalau stacknya udah segini. Oh, dan stacknya udah maksimal banget dan gue rasa itu bakal sulit untuk bisa ditanganin oleh tim Todak kalau mereka belum punya 1 buah item defense. Yap. Iya. Dan sekarang anti-match di area bottom lane, Todak mencoba untuk mencari jalan lain nih. Dia nggak bisa untuk kemenangan apanya, tapi ternyata ketika mereka memfokuskan ke area bawah, di atasnya yaitu Ciku yang menjadi korban. Sementara itu di area tengah, Electro Final Blow nggak mengenai siapapun karena Rexy berhasil kabur juga. Tapi di sisi lain, ini akan jadi makanan terus-terusan sih. Dan sebenarnya tinggal menunggu kan, Todak harus punya momen kalau mereka mau mematahkan snowball yang didapatkan oleh EVOS Legend kali ini. Nah itu dia. Tapi momen apa ini Om yang ditunggu oleh Todak? Gue rasa 1 item defense dulu sih buat menangani ya dari Hildanya, karena sekali getok itu udah kayak hilang 2-3 bar HP-nya. Wow. Bottom lane-nya juga bahkan bisa dimenangkan oleh teammates 1v1, jadi lumayan berbahaya sekarang untuk EVOS Legends. Gue bisa bilang mereka lagi menang 3 lane sekarang. 18-0 maju ke area atas, kali ini Ciku berusaha sekuat tenaga dengan block outnya, tapi damage 4 member
dari EVOS Legend. Karya top lane tak bisa dihalau lagi. Begitu super gerakan dari EVOS Legend, mereka nggak mau membuang waktu ketika sudah mendapatkan keunggulan yang sangat tinggi. Tapi Versik berani banget sendirian. Ada reverse time LG ngeliatin dari jauh, tapi ternyata untuk formasinya mengejar ke bagian depan. LG pun masih bisa selamat. Ada Rexy yang memberikan backup terhadap Versik. Langsung aja di guiding win, selamatlah dia langsung bersatu bersama dengan Ngibrit, tapi Clover tertangkap di arah top lane. Damage burst dari Moon sudah keluar, bahkan dia komit flickernya di sisi lain. Anti-Mage mengamuk di area bottom lane. Di setiap lane ada pertempuran, dan kali ini Todak mereka sepertinya udah nggak mau tinggal diam. Mereka ingin melakukan sesuatu. Iya loh, ini LG di bagian atas memang dia membuat sebuah perimeter, ngeliatin dulu lu pemain-pemain dari Todak mau lewat mana. Mau siapapun yang udah mulai mendekat akan langsung diketok begitu aja, sedikit lagi. Nah, itu dia damage yang ingin kita lihat, membuat langsung formasi tidak berkutik. Sementara itu Momo di bagian belakang tetap seperti biasa dengan gangguannya menghilang sudah, supaya anti-match sendirian di bagian depan. Pede banget, udah di Inferno dikeluarkan belum ternyata karena Infernonya masih ditahan terlebih dahulu. Iya, dia hanya mengeluarkan Molten Sight aja untuk mengganggu-ganggu. Moon dan juga X-Ray berduaan aja di area mid lane. Coba untuk melawan defense kuat tenaga X-Ray. Dan dengan Inferno-nya mencoba untuk melawan, tapi Moon tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dua member dari Todak memaksakan untuk mendefense tier pertama di area mid lane. Iya, dan Momo masih aja konsisten untuk mendekatkan dirinya dengan Versik nih. Selalu diikutin kemana-mana. Bisa dibilang untuk sejauh ini apa yang dilakukan oleh Todak agak sedikit fail ya Om Wawa ya? Betul, karena memang mereka terhalang tadi dengan Hilda yang sudah langsung join fight-nya. Mereka membiarkan Versik tadi tidak ikut fight. Mereka bergabung bersama dengan Harit. Jadi Clover yang ikut untuk join fight bersama dengan Matilda bersama dengan Hilda juga. EVOS Legend, mereka nggak kasih napas Om. Pak Pulung, mereka sekarang di atas lagi. Ciku ditangkap dengan satu flowing blow bisa diselamatkan, tapi tidak si Provision terakhir mendapatkan Ciku. Momo di area belakang udah hanya pasrah aja, mau gangguin pun udah nggak bisa. Ini waktunya kayak shifting deh. Momo udah nggak bisa melakukan hal itu lagi. Dia udah harus nge-cover teman-temannya. Yap. Dan juga Versik sekarang menjadi tumpuan ataupun menjadi sebuah sasaran yang sangat-sangat. Sekalinya dia ke shutdown nih, bujet dah. Itu teori celengannya. Iya, teori celengannya langsung Om ya. Iya, karena besar banget. Kalau kita lihat memang 15 kill. Nggak cuma Versik, Anti-Mage juga tajir loh. 6-0, 15. Ini banyak ya yang bisa 4-0. dibongkar celengannya ya. Tapi kan seberapa lama nanti Todaknya bisa ngebongkar juga, bisa dapetin damage. Karena SBFR kalau kita lihat goldnya jauh banget ini. Iya, mencoba untuk cari celah sih dari Momonya. Dilupa, Versik udah geli-geli, temboknya juga udah nggak kerasa. Dia cuekin aja walaupun ada Momo di belakang, tapi dia melihat ke depan. Masa depan, ada Ciku, langsung ditangkap. Dan ada Brilliance of Order untuk melawan defense. X-Ray di area belakang Inferno juga sudah di-pop up. Tapi dengan Momonya yang udah nggak bisa ngebantu teman-temannya, sepertinya Todak nggak akan bisa untuk memenangkan fight ini tanpa adanya Ciku dan juga Momo. Wow, itu bagus banget loh apa yang dia lakukan barusan. Setelah berhasil mendapatkan Elise, ada guiding win yang diikutin. Dia pergi ke arah Matilda, perang lagi bos. Yes, lanjut di sana. Part 2. Part 2. Part 2. Part 1-nya kelar, finish, akhirnya bahagia, langsung lagi part 2. Oke. Wah. LG juga sudah sangat-sangat tebel sekali sih sebenarnya. Ada antivirus tadi yang kalau kita lihat akan meminimalkan lah damage physical Yap. yang dimiliki oleh Todak karena mereka punya beda-beda. Lumayan, minus 30%. Formis tertangkap. Di area jungle EVOS Legend, sedangkan teman-temannya sedang berusaha di area mid lane dekat turret inhibitor mereka. Anti-Mage terpanis, tapi Moon yang hampir saja tumbang, dia masih bisa selamat ke area belakang. Dan ini sebuah EVOS Legend tuh kayak di tengah, Todaknya nge-split sehingga ada kelengahan terjadi di area tengah. Anti-Mage. Iya. Bercol ya, oke. Satu celengan pecah masih ada Versik sebenarnya. Ini jaraknya juga masih ada satu lagi ya. Buset, sakit banget itu Sakit Deben. banget. Rhapsody-nya ampunan seluruh kenangan buruk langsung aja diberikan terhadap Elise-nya. Wow. 6 pelurunya masuk semua Om Wawa. Bude, coba barusan itu dilihat, sakit banget itu. Ya sebenarnya sih lebih ke arah kayak Versik juga levelnya. Dia sudah out level siapapun juga. Yap. Todak maksimal level 11 tadi baru naik bahkan formation. Jadi tertinggal cukup jauh dan memang untuk Todak sendiri karena mereka menggunakan assassin ini dia PR-nya. Oke, ini Tiga dia level Momo. ya. Momo di Iya. bagian belakang dengan reverse time-nya udah time bomb-nya juga masih cukup tidak berasa sejauh ini. Wah, Ada dia anti-match dan cover. juga ternyata mereka langsung mengarah aja ke formasi bagian bawah, tapi sekarang ada Zaman Force langsung dikeluarkan aja. Tamusnya langsung meregang nyawa, sedikit lagi SP tersisa dan Forbase-nya pun tidak kuat lagi menampainya damage. Digi langsung menyusul aja. 3 player dari Todak tidak kuat menahan gempuran dari EVOS. Padahal baru tadi dia mendapatkan Blade of Despair-nya, tapi damage yang
dia miliki pun tidak berarti apa-apa di tangan Yoi. EVOS Legend. Yang mereka ngegragas langsung, mereka nge-shutdown dengan sangat cepat. Burst damage yang dimiliki oleh EVOS Legend tak tertahankan, apalagi Granger mendapatkan item secepat ini. Perbedaan level yang cukup jauh membuat EVOS Legend semakin nyaman untuk menuju ke area atas atau menuju ke area inhibitor milik Kodak. Dan Momo yang baru aja muncul aja tuh, keserimpak dikit aja udah langsung mau hilang. Iya, itu dia Alex Final Blow dikeluarkan. Momoe penarung bergang nyawa kembali 4 orang. Kali ini di Todak masih bisa bertahan, tapi ada Lord di bagian tengah. Jalan perlahan, siap menerima perintah. Yes, bersama dengan Gabari Dova adalah Super Mini yang bawah akan otomatis terpush, dan di arah atas ada Baiwan antara Antimates dan juga Formace. Habis berantem ya. Iya, habis berantem. Tapi di arah tengah Pak Pulo, ada Lord yang hadir juga udah menghancurkan satu inhibitor milik tim Todak. Tim Todak kewalahan dan EVOS Legend mengaum di area base milik tim Todak. Lord memang sudah tiada, tapi teman Lord dikeluarkan. Kali ini Excel sudah mengeluarkan Inferno-nya, mau memakan damage terlalu besar, dan tinggal tersisa 3 member aja dari tim Todak untuk mempertahankan base mereka, dan bahkan sekarang tinggal berdua aja untuk tim Todak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini EVOS Legend, kemenangan untuk Indonesia di depan mata. Kemenangan untuk EVOS Legend di depan mata. Sekali lagi HP tersisa dari tubuh X-Ray. X-Ray-nya pun langsung pulang ke bagian belakang. Tapi Moon, apa yang bisa dilakukan? Moon-nya pun langsung bisa menghilang. Wave Minion akan segera dihilangkan. Dan kemenangan 1-0 untuk EVOS Legends. Luar biasa EVOS Legends. Dengan pemain baru 2. Mengejutkan setelah di game yang pertama berhasil mereka kalahkan. Dan kali ini mereka lah yang menggunakan Digi untuk EVOS Legends. Tapi teman-teman kita belum tahu apakah ini Digi feeder atau bukan. Digi normal ya, sesuai dengan kodratnya ya. Omya menjadi support system, dan sekarang kita sudah masuk ke lubang hitam dan Lane of Dawn sudah menanti pertandingan kedua di game yang kedua, match yang kedua antara EVOS Legend versus Todak. Ini Digi normal ya? Iya, Vengeance kan dia. Coba kita lihat dulu. Ini ada Clover side- kali kedua Haritnya Oh, Clover udah. dilepasin. Cuma di sini kayaknya Clover bisa pakai Harit di MSC. Iya. Kalau di ML nggak bisa. Selalu di ban. Dan ini dia LJ yang ngegangguin Jiku terus-terusan. Bukan papi bulu kuduk. Dan sayang sekali Orange Buff-nya nggak berhasil colong. Tapi Apa-apa. tuh lihat Ya. Jikunya itu udah sangat-sangat sekarat. Mau berusaha suka tenaga biar Oke. gimana caranya dia bisa ngebantu, tapi Teo Racing-nya juga Reset. langsung hadir. Terreset, membuang-buang waktu dengan sangat banyak, tapi LG masih berusaha untuk membuang waktunya Ciku ketika dia mau recall. Iya, itu buang waktu yang bagus banget dari LJ. Dan resetnya purple buff tadi, Iya. itu kartu as Itu dia. untuk menang di early game. Benar. Bayangin, si Momonya juga udah Hehe. berusaha sampai dia tuh sekarat ngecicil purple buff-nya terlebih dahulu, tapi LG masih bersikuku untuk mengganggu terus-menerus, dan reaksinya ini juga langsung ngerespon. Oke, udah ada point pistol dikeluarkan, mungkin Fight Blast saat lagi, dan sekarang Purple Buff-nya berhasil diambil. Anti-match. Tapi tidaknya ada waktu yang terbuang, dan sekarang Digi menghilang. Tapi Barats udah cukup besar, anti-match-nya sudah cukup fair. Yap, ini gangguan terus-menerus yang dirasakan tim Todak ketika jungle-nya juga diharas, dan perbedaannya adalah LJ dan juga tadi ketika mau pakai adalah LJ ketika bergerak itu teman-temannya juga ngebantuin dikit-dikit. Yap. Kalau tadi di game yang pertama itu Diginya benar-benar dibiarin sendirian terus-terusan Yap. tanpa adanya bala bantuan. Bener, kayak dibiarinnya sendiri, lo mau ngapain juga di depan terserah ya. Kita di belakang sini juga lagi repot banget nih urusan. Iya. Waduh. Oke. Masih Itu- untuk Digi feedernya LJ jika ada masalah. Ya, dan sekarang beralih ke area bottom lane ketika sudah berhasil lepas dari Diginya Clover. Weh. Satu hit lagi berhasil ditumbangkan, tapi Ciku sebagai balasannya dia pun harus menukarkan nyawanya dengan Clover. Ya, itu nice play dari Clover tadi. Yap. Aku bisa bilang ketika udah hampir habis, dia dapat shield. Dia dapat shield Shield dikit, dikit kehilangan lagi. momen Purify dari juga. Link. Untuk Tapi one dia hit tetap tadi. maksain Betul, dong. betul. Dan sekarang Federasi yang mendadak langsung dikeluarin, tapi sebelumnya udah ada detonasi welcome diputar, Digi dilepehin, ditabrakin ke dinding, masih ada satu flicker. Mendadak Versiknya hadir, mau kemana Nas ini deket sama adik kecil. Cyclone AI-nya menyelamatkan pergerakan dari Kufra. Ya, result manipulation juga sudah dikeluarkan terus-menerus dari EVOS Legend, berusaha untuk mendapatkan pertukaran yang cukup. Ketika buying time sudah dilakukan, Ciku yang baru muncul, tapi Purple Buff gagal untuk dicolong oleh Versik. Tapi balasannya adalah Ciku ditukarkan. Dan lagi Federasi juga dikeluarkan damage yang sangat besar. Moon mempanis dua member dari EVOS Legend. Wow.
Itu energy impact Curse of Raw memberikan efek stunnya sangat-sangat berbahaya sekali barusan. Betul. Dan gue rasa yang paling diwaspadai sekarang harusnya Parsha sih setelah ini. Iya nih damage dealer bahaya banget loh Parsha dengan barusannya kita lihat aja bagaimana impact yang dia berikan. Tapi di bagian bawah tadi ada zaman force yang udah di pop up begitu aja. Momo di bagian tengah terkena dari Void Crystal, terkena efek slow, sangat lambat jalannya. Di bagian atas ada pertemuan terjadi, Haritnya di bagian bawah dikeroyok oleh 3 orang. Harus melakukan apa ya? Ini harus mencoba menjadi sebuah evaluasi cepat lagi untuk EVOS Legend. Ya karena kalau kita lihat memang lane dari Clover selalu di gaming secara terus-menerus. Sekarang LG juga udah mulai berfokus terhadap Moon ketika muncul. Ada Moon, dia udah siap dengan reverse time-nya. Tapi di sisi lain dari tim Todak mereka udah mulai bergerak terus-terusan juga. Melihat oh ini tidak memungkinkan, mereka langsung berganti link. Melihat ada Versik, mulai diganggu-ganggu juga di area tengahnya, mulai difokuskan. Rexy dan juga LJ ini muncul. Tyrant Rage, Rexy berhasil untuk kabur dengan flickernya. Dia masih bisa untuk melakukan triple manipulation. Momo di sisi lain sudah dalam kondisi yang tidak baik. Posisinya tertangkap. Versik men-secure point kill. Baik banget loh LG loh. Luar biasa tadi momennya udah berhasil keluar dari lingkaran kurang, tapi ternyata masih digas lagi dan giginya sekarang harus menghilang. Tapi udah ada satu detonas welcome di putar lagi dilepain lagi sedikit lagi SP-nya dari Pakito, bisa dia kabur dari area tersebut. Tapi X-ray-nya masih bisa selamat, masih bisa kembali ke dalam area pertahanannya. Yep, recall balik aja sembari menunggu timing yang tepat untuk melawan defense kah. Moon dan juga Momo berduaan aja di area mid lane. Ketika ada Feather Effect itu kemampuan Todak untuk melakukan defense itu sangat besar. Betul. Jadi mereka masih bakal bisa nge-hold dulu sambil menunggu untuk junglernya jadi. Untuk retry-nya dan Ciku ini nggak boleh ketangkap terus-terusan sih kalau menurutku. 2 kali ketangkap bukan karena kesalahan Ciku sih, lebih karena kayak dia agak sedikit outplay tadi. Tipis kan tadi. Yang dimana Clover dengan Haritnya masih bisa survive dengan sedikit shield juga. So ya ini wow, Cikunya sampai wah ngeret ke sana. Cikunya sampai sana. Wow, terlepas dari penjagaan udah ada satu Feather Ice tapi Eve-nya berhasil kabur ke belakang, dibalaskan langsung dari Reward Manipulation. Formation-nya menjadi target utama. Udah terdengar suara dari Tyrant Revenge yang langsung di-charge begitu aja. Point Crystal dikeluarkan oleh Chrono dan juga Single Vision kali ini. Udah reverse time juga zaman Force langsung aja di pop up. Terjadi pertempuran di area bawah. Kufranya pun tidak kuat lagi. Gas terus. Todak mau fight EVOS Legend lebih ngegeragas. Dan ketika ini kita ngelihat ada di area belakang, Temple Soul Blade dikeluarkan. Ciku memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ini possibilities-nya adalah kayak kita ngelihat EVOS Legend walaupun mereka melakukan divider, tapi LJ matinya juga masih normal banget 6. Dan dari segi network mereka masih unggul. Masih cukup unggul juga sih. Yang cukup berbahaya sebenarnya kalau sampai X-ray diberikan kesempatan buat mendapatkan item damage. Dan ya kita ngelihat kalau LG tumbang-tumbang terus, yang open vision teman-temannya memaksimalkan dengan sangat baik. Dan sekarang dari Resek dikeluarkan, dibalas sama Reward Manipulation. Lapangan bola dibalas sama lapangan bola dan Momonya hilang. Tapi dari EVOS Legend mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan purple buff. Gak usah lama-lama. Dapat sekarang purple buff-nya dan sekarang Formes mengejar karena Rexy kehilangan momen udah dari first time tapi masih ada Sunpo menyelamatkan pergerakan dari Formes. Kalau tidak udah siap itu tadi 4 orang memberikan gebukan-gebukannya, tapi di bagian atas nah lo ada dinosaurus dipukul-pukulin. Hey, jangan sampai kamu memakan gitu ya. Nah ini yang kalau kita bilang dari Todak yang cukup unik adalah bagaimana pemain mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan role-role baru mereka juga. Wow, Formes jadi fighter gitu. Peter Chow. Ulala. Cepat ya perubahannya. Sekarang dia berada di side lane kayak begitu juga yang dengan high end yang digunakan nih. Pakitonya akan sangat-sangat pedih sekali. Momo, Tyrant Revenge-nya sudah terdengar, sudah di-charge di bagian bawah. Linknya menjadi target dari Digi. Enemy Turret Destroyer dan itulah menandakan bagaimana auto turretnya. Udah ada satu Reward Manipulation. Momonya mau pergi kemana? Nah, tapi masih ada flicker. Sementara Versik sedikit lagi SP Tristan dari Chow-nya. Menghilang sudah Kufranya, baik banget. Ada Federation yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini udah ada zaman Force juga. Linknya target utama dari Todak pun berhasil didapatkan. Itu ganas. Itu versi luar biasa banget tadi. 1 bar HP dia dapetin Kufra dari jungle minion. Ganas dan mereka belum berhenti di situ. Detonas welcome, telan lepeh X-ray. Tambahan 1 poin kill lagi untuk EVOS Legend.
Wah. Semakin percaya diri dari EVOS Legend. Mereka nge-raid langsung ke area tengahnya. Dengan adanya di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu di area belakang. Formation-nya. Tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun Baby Dragon dikeluarkan, teman-teman masih begitu jauh. Mereka belum siap untuk melakukan war ini. Melakukan fight ini. Ciku di sisi lain berusaha mempertahankan dari purple buff-nya. Kabur dengan Tempest Oblate berhasil didapatkan purple buff. Tapi teman-teman dari EVOS Legend gak mau ngelepasin Ciku. Ditahan lagi. Versik ngamuk. Dan Ciku, what a play juga yang dia lakukan itu. Ada 4 member dari EVOS Legend, dia masih sanggup untuk mengamankan purple buff-nya. Wow, luar biasa sekali Ciku di tengah pertempuran, di tengah gempuran, di tengah tekanan. Jempolnya nggak meleset untuk melakukan retribution terhadap purple buff tersebut. Tapi untuk versi kali ini sepertinya udah sangat-sangat di matanya, di dalam dirinya. Ciku adalah targetku, cuma tidak bisa memaksakan. Ciku adalah targetku. Iya nih, gue tabrak. Santai Cil ya, santai Cil. Adekku santai ya. Yes, tapi EVOS Legend mereka udah membagi nih. Di area atas ada, di area bawah ada. Anti-Mage seorang diri menahan semuanya. Tapi reaksi musuh dari belakang dari Legend dan Anti-Mage flick out. Kabur saja di sisi lain. Reaksi menahan begitu banyak, begitu percaya diri. Belum ada yang tumbang. Todak mereka ragu ketika ingin melakukan komitmen terhadap war ini. Dan sedangkan Momo tertinggal dari belakang. Zaman musuh dikeluarkan. Dan reaksi satu tetes darah lagi tak bisa bertahan karena X-Ray menuju ke arah belakang. Dia flicker, dia komit untuk men-take down Rexy. Wow, luar. Ini bagaimana tadi mungkin dari EVOS saja mereka menahan dulu. Source skills yang ada di Todak dikeluarin dulu semuanya. Saat mereka cooldown dibalas, tapi ternyata Pakito di situ kuat banget dong. Tapi tadi rapi banget sih kalau kita lihat tadi anti-match mancing lompat ke belakang Flick dan juga langsung diikuti dengan adanya real world manipulation. Begitu hampir berakhir dibuka juga dengan adanya Feather Airstrike. Lanjut lagi. Dan Purple Buff udah hadir kembali nih. Di sisi lain Versik yang lebih mementingkan untuk ngebersihin samping-sampingnya dulu, mengamankan hero-hero yang bisa ngegangguin dulu. Dan EVOS Legend, mereka sekarang kebuka kesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Wah, inilah keunggulan dari Link ya. Setidaknya dengan ada satu purple buff walaupun dia nggak bisa melakukan fight, tapi dia bisa melakukan mobilisasi tinggi untuk bisa menghantarkan wave minionnya gitu loh. Ataupun memotong wave minion lawan. Karena udah nggak possible lagi untuk dia mau melakukan kontes terhadap Lord barusan ya Bude ya. Iya, memilih untuk melakukan split aja dan berhasil untuk mendapatkan satu turret. Cikunya mau berusaha mengambil purple buff, nganter nyawa bang, serius bang. Weh. Mancing-mancing keributan nih namanya nih kayak begini nih. Wah, hitungannya Ciku serem juga ya. Kayak dia berani untuk mengambil resiko. Untuk mengamankan purple buff 2 kali, bahkan hampir 3 kali tadi. Dan kita bisa ngeliat dari replaynya sih. Iya, ini dia replaynya loh. Dia dapetin live lagi tadi buat Versik. Tipis banget dan bahkan bisa kembali ke belakang. Gak tersentuh loh, nyaris sih ya tersentuh tapi ya bahkan bisa ngebalikin dapetin poin kill. Sabet. Set. Sabet terus. Dan 3 lane push dari EVOS Legend. Apakah ini akan menjadi 2-0 karena ini terbuka banget sih. Super Minion juga udah masuk dari bottom lane bersama dengan Lord yang ada. Tapi Todak ingat ada Parsia yang bisa melakukan high ground defense dengan baik. Versik dia tahu itu, dia langsung ngegelagas ke area belakangnya. Momo tumbang terlebih dahulu tanpa bisa melakukan resource skill apapun. Flicker sudah digunakan. Parsia di area belakang akan menjadi salah satu sasaran. Tengok Versik itu. Mun sampai keluar Feather Airstrike-nya di dalam base yang dia miliki. Dan EVOS Legend berhasil mendapatkan 2 inhibitor milik tim Todak. Iya, tapi pertempuran masih berlanjut. Udah dari wall manipulation langsung dibuka begitu aja Manfaat di belakang tapi shutdown. Apa yang terjadi dengan Versik cukup berani hingga bernafsu maju ke bagian depan. Tapi untuk Pestaretnya sedikit lagi, mereka masih punya kesempatan sedikit lagi. Ini kemenangan di depan mata terbuka untuk EVOS Legend. 2-0 tanpa balas. Yeay! EVOS Legend menang di match pembukaan mereka di MSC kali ini. Poin penuh, poin yang bersih didapatkan oleh EVOS Legend. Ini pasti berkat kalian semua yang menghujani kolom komentar dengan hashtag Digduxer. Apalagi untuk kedua tim yang sangat-sangat kuat, mereka bisa menahan mungkin sampai beratus menit Bisa atau jadi. ribuan. Bisa jadi loh Bude. Puluhan atau ribuan. Waduh. Ya ampun, ini benar-benar bisa dibilang kalau ini menjadi sebuah PR. Ini PR yang bisa dibilang halamannya banyak banget untuk berjuang apa gitu. Tapi gue yakin dan pastinya teman-teman di luar sana juga yakin, kita satukan doa Bigton Alpha bisa memenangkan pertempuran di match yang ketiga ini antara Bigton Alpha versus Blacklist International. Yes, dan kita langsung masuk ke dalam Lane of Down.
sekarang kita ngeliat Wise udah mereka nggak mau beresiko ke area tengah dulu sampai ke aras, langsung ke area jungle. Sedangkan dari Oh My Venus dan juga Esoin menahan di area tengah dengan Rainbow dengan Kiminya di area tengah. Rainbow, Oke, benar oke. berarti Ki yang nyamping ya. Iya, Ki yang menyamping kali ini. Dreams-nya tetap berada di area mid. Memberikan sebuah coveran, nggak mau memberikan sebuah gangguan terhadap purple buff ya. Biasanya kalau kita udah lihat Tigreal, itu masuknya ke area purple buff lawan mulu tuh. Dorong, ganggu orang farming. Tapi untuk kali ini kayaknya nggak dikasih kesempatan. Yeay, ini Daging Gusar Max-nya mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya dari Eson dan juga All My Venus sudah membiarkan hal diambil. itu. All My Venus berhasil mencuri dengan perfect tanpa adanya tukaran sama sekali. What? Oke, dan ini udah mulai terlihat cukup, bukan awal yang bagus lah sebenarnya buat Iya. buat BTR karena harus ke culik. Balik lagi bahwa dengan kurangnya sisi ya tadi, karena Rainbow sendiri kalau kita tahu ya cuman bisa nge-slow aja dengan kiminya dia ya. Jadi ini bakal sangat berharap banget dari Dreams bisa connect untuk semua skillnya. Dan Iya. boleh diingat impulsion dari Dreams ataupun skill-skillnya itu sangat terlihat gitu kan. Ada animasi yang kita bisa lihat, tapi dari tim Blacklist Internasional, gerakan mereka tuh tahu objektifnya ketika ada link. Mereka ngegangguin dari jungle-nya, purple buff pun nggak dimiliki, sehingga pergerakannya akan sangat terbatas. Dan kemanapun Max berada, di situ ada teman-teman dari Blacklist Internasional. Wah. Ini tadi sepertinya untuk di awal dia menggunakan retribution terlebih dahulu sebelum nanti yang terakhir. Sementara itu udah ada satu Black Dragon Bomb langsung aja landing tepat berada di tengah-tengah, tapi first blood berhasil diamankan. Udah ada satu Real Manipulation di bagian belakang. Rafaelanya down, pertempuran masih berlanjut. Matt-nya masih punya kesempatan untuk bisa kabur dari area tersebut, tapi Max-nya sedikit lagi SP tersisa. Untungnya ada Tigreal yang memberikan kali tepat jatuh di dalam pelukan dari Aldos. Pertukarannya membuat tim Bigetron Alpha kehilangan kesempatan untuk mengamankan Turtle di yang pertama. Iya. Ini Turtle pertama dan langsung diamankan oleh Blacklist Internasional. Ya, bisa dibilang bahwa tadi Yuzonya sudah on point banget ya. Memang dengan adanya hero Yuzo bisa langsung berada di samping dari Eve dan itu penting banget. Tapi kalau kita lihat, wow, linknya bisa tangkep tadi sama Aldo. Dan itu kayak pukulan yang sangat-sangat melakskan, bahkan di bottom lane ini lagi di pressure, ya, di press habis-habisan. Iya loh, karena dia tadi juga belum memiliki satu purple buff Ya. Om ya. Energinya habis, makanya dia berjalan kaki dan jatuhnya itu loh. Tapi seharusnya sekarang dia udah bakal ngedapetin purple buff sih, karena Blacklist Internasional udah fokus ke area yang lain dan Ki di bawah udah menggunakan flickernya. Jadi untuk beberapa detik kemudian dia harus lebih ekstra hati-hati karena walaupun dia bisa berperang dalam jarak jauh dengan meteor shower-nya, tapi Oheb bisa pakai flowing blood untuk menangkap dia. Dan sekarang Oheb yang dalam bahaya dan Tempest Oblate juga dimunculkan. Remote Celebration dikeluarkan, tapi Ki sudah tumbang terlebih dahulu di area belakang. Oheb menukarkan dirinya, tapi hadirlah Wise di area belakang. Chase Fit nggak mendapatkan siapapun, tapi di sini dua member dari Bigetron Alpha yang sangat penting harus tumbang. Max Sebuah inisiasi ini dia pertandingannya berlanjut di bagian bawah, dihabek-habek, dihabisin. Ngepet Satu outer bersama. turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Iya, Gold City udah ngepetin sama Blacklist Internasional di area bawah. Makin mendapatkan banyak sekali gold di menit yang keempat ini. Perbedaan goldnya hampir 2000. Itu udah Ice Queen 1 Alpha sih. Ketika dia buka real world manipulation bakal jauh lebih sakit lagi. Udah ngedapetin Bisa Ice Queen kabur. 1 ya. Reward manipulation tanpa adanya item udah memberikan efek slow. Betul. Ditambahin lagi Ice Queen One, orang ngesot di Nggak- dalamnya. Iya, gak usah jalan, langsung lompat aja lah kalau bisa. Lompat Lompat aja. aja. Dan yang punya flicker sebenarnya ada 3 member doang gitu dari Bigetron Alpha kan. Karena tapi yang keduanya masih bisa lompat-lompat untungnya. Jadi Betul. semuanya udah punya jawaban dan permasalahannya sekarang di area top lane makin pede banget ini si Edward dan juga ada Eson di belakangnya. Mereka nge-cutting minion, ada Matt dan juga Dreams yang sudah bersiap untuk melakukan defense. Mereka menjadi pengalihan isu aja karena Blacklist Internasional mereka punya objektif yaitu Turtle. Udah langsung jadi naga dari Matt-nya. Black Dragon Bomb dimunculkan, tapi teman-temannya di area belakang sudah langsung menyusul Turtle berhasil dapatkan oleh Blacklist Internasional. Tapi Manipulation dikeluarkan pula. Meteor Shower di belakang, tapi dari belakang juga Rainbow di shutdown bersama dengan Matt. Dua pertarungan yang berjarak jauh. Fokus dari Bigetron Alpha terpecah. Wow, ini disahkan oleh Paki yang mendadak ngejar ke bagian belakang. Tadi ada meteor shower juga yang kita lihat. Ada meteor shower yang ditembakkan. Sementara itu meteor showernya belum memberikan efek apapun. Mereka mendadak dipisahkan. Walau masih sama-sama sayang dari pemain Bigetronnya. Oh lala, begitu dramatis ya. Gila sih, tapi yang keluar tinggi, luar biasa loh zone outnya dia.
Dia dia XP laner, dia kuat banget, dia bisa sendirian berani banget untuk langsung lompat ke belakang juga. Strong banget sih. Yang dipisahin Kimi, Pak. Kimi sambil mundur masih bisa memberikan damage. Dikejar tapi tetap Diudak-udak harus ditempelin terus-terusan, jangan sampai kayak ada jarak yang bisa dimanfaatkan oleh Rainbow. Sekarang Max mau kemanapun kayaknya udah kelihatan sama radarnya Blacklist Internasional. Waduh, nih Max bisa dibilang agak sedikit ketinggalan nih ya. Dan termacet baru dari Ace dan sekarang Kiminya pun terkena kembali. Black Dragon formasi dikeluarkan begitu aja. Udah ada satu impulsion tapi namun digeser, dipukul, diabuk-abuk dan sekarang udah ada Holy Baptism. Matchnya baru aja landing, langsung terkena efek crowd control yang diberikan oleh Rafaela. Ini bukan hal yang baik. Blacklist Internasional mengamuk. Dan Bigetron Alpha mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti dipanis. Dan pressure yang dirasakan Bigetron Alpha itu begitu besar di game ini. ya purple-nya lagi dan lagi diambil oleh Blacklist International. Jadi agak berat nantinya untuk Max terutama di sini. Karena belum bisa kasih impact sesuatu untuk BTR sekarang, hanya mencoba untuk melakukan split sekarang karena memang itu satu-satunya jalan untuk bertahan. Waduh. Ini ya ampun, Waduh, ini PR banget. slow Sekarang kita banget. lihat Void Crystal dikeluarkan kembali. Dreamsnya berusaha untuk mundur, ada matnya. Nah loh, udah ada satu Dragon Tail yang dikeluarkan tapi tersedot sudah darahnya. Ada pasti yang berhasil dia ambil. Semakin mengerikan ini Blacklist, kayak mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Turtle 3 kali mereka bisa dapetin. Oh, oke. Sekarang dengan Kayaye memiliki satu enchant talisman. Setidaknya ada cooldown yang bisa dia ambil. Udah bisa menggunakan untuk meteor showernya untuk beberapa saat ke depan. Dan juga sekarang, nah lo itu dia. Satu Holy Baptism-nya terkena kembali. Jangannya menjadi korban sebenarnya tuh. Udah ada satu impulsion, namun tidak ada follow up damage. Tigreal-nya sendirian di tengah-tengah kerusuhan. Iya, ini peperangan jarak jauh juga nggak akan bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Sementara ada Chase yang bisa udak-udak kemanapun dari sisi lain. Ada Matiara bottom lane. Wow, jab, bye. Goodbye, mati area bottom lane. Oh no, Bigetron Alpha di area mid dan hanya berdua aja berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga. Tempest Oakley dikeluarkan untuk ke clearing minion, mendelay waktu untuk Blacklist International menghancurkan turret mereka di area tengah. Tapi tengok area bawahnya terbuka, gak ada yang melakukan defense di area bawah. Semuanya udah ditarik ke area tengah, di area atas semua lane di-push oleh Blacklist International. Dan sekarang Elisnya punya purple buff loh Bude. Waduh, ini bakal semakin liar lagi Elisnya. Liar, seliar-liarnya. Dan lagi berhasil di take down di area belakang. Menuju ke area tier yang ketiga. Blacklist International mulai semena-mena ini. Waduh. Sayang sekali harus masuk lagi dalam pelukan dari Oheb. Max-nya terkurung. Waduh, Edward-nya juga udah bisa solo kill di bottom lane ini. Gue rasa ini udah terlalu jauh sih buat BTR. Satu saja harapan dari mereka adalah Blacklist, overconfident, langsung diving, mungkin hilang 3-4. Tapi kalau overdive pun ya Om, di sini ada Rafaela yang siap untuk heal. Oke, aku heal lagi, ayo mundur yuk. Dan sekarang Matt yang baru aja di bawah, dia nggak sempat ngapa-ngapain. Tertangkap langsung, di-gap, dan dibegal. Kehilangan arah seperti Bigetron Alpha. Tapi kita mesti yakin nih, kita kudu yakin Om. Sing penting yakin Sing yuk. penting yakin Bigetron Alpha masih bisa ngebalikin keadaan. Gue yakin nih nantinya Chang'e ataupun Kimi yang digunakan oleh Rainbow itu bisa mengambil peran yang jauh lebih banyak lagi. Benar. Satu hal juga yang bisa dijalankan oleh BTR adalah mereka punya lane, mereka bisa split. Ya, dan semoga itu bisa berhasil. Tapi yang kunci permasalahan adalah ketika split coba untuk dilakukan oleh Link. Gue bisa lihat ini Aldrisnya terbang ke sana. Nggak bisa, global presence dari Aldous itu udah kuat banget. Apalagi sekarang dia udah ngedapetin level 14. Jauh banget. Dan sekarang Nah ini opening. Nah kombo-kombo kayak gini yang kita harapkan nih. Impulsion lalu ada meteor shower. Lihat teman-temannya pada di mana? Lagi di lore. lore. Lagi di lore. Pengalihan isu. Pengalihan isu lagi. Mancing mania mantap lagi telah terjadi. Wise? Apakah ini wise untuk pergerakan dia ke area bawah? Max masih bisa selamat di area belakang. Tapi Flowing Blood mengikuti dari area sampingnya. Max masih bisa selamat karena dengan adanya Reload Manipulation membuat Oh My Venus mendapatkan Max. Usaha pengaburan yang gagal dari Max. Berhasil menghindari yang pertama, ada yang kedua. Yang kedua, ada yang ketiga. 3 ultimate loh barusan dikeluarkan hanya untuk bisa mendapatkan Max. Seniat itu.
Dan itu menurutku worth it banget buat Blacklist International. Dan kenapa tadi si Wise berani buat langsung terjun ya ke arah dari link? Karena dia udah punya courage match. Dia bisa kabur cepet juga, hybrid dia. Tinju sekali, memang kalau memang nggak dapet bisa langsung kabur. Ya udah. Movement speed kan. Lari. Dan sekarang ketika Lord hadir juga, Super Minion masuk, Bigetron Alpha harus nge-defense yang mana nih? Mereka harus berfokus kepada 3 lane yang udah di-put. Di area atas ada Wise, di area bawah ada Lord, di area tengah ada OHP juga dan juga Essence. Semuanya tinggal memilih nih, ke kiri, ke tengah, ke atas. Ini siap-siap, bentar lagi mungkin kita akan melihat ada satu pesawat yang akan take off. Oh, ada yang berbalik arah ternyata. Ada yang berbalik arah, keluar dulu dari sementaranya. Udah ada Ome pengen mengeluarkan 5 menit. Gak ada Black Dagger Pop. Belum ada lagi Meteor Shower yang kita lihat. Belum ada lagi Square Indonesia tambahan. Sementara itu dari Kiminya masih memberikan backupan. Hanya saja Elisnya langsung masuk ke bagian dalam. Dan juga Kiminya kali ini bisa ditangkap dengan begitu cepatnya. Langsung turun langsung semuanya. Tapi Dream sudah tumbang terlebih dahulu. Gak ada damage yang diberikan dari Bigetron Alpha. Inisiasi yang agak sedikit terlambat dari Bigetron Alpha dan membuat tim Blacklist International mendapatkan game yang pertama ke dalam Land of Dawn. Let's go, ini dia game yang kedua. Cus! Ya. Best of 3 series perdana untuk Bigetron juga di match mereka di grup C. Dan ini grup C sebenarnya yang banyak orang bilang kan kayak grup neraka kan. Neraka, Iya, Bu. grup neraka, betul. Ini berat-berat banget loh di sini sih, atau di bagian tengah pertempuran udah menjadi ada 3 hero dari Bigetron Alpha bersama dengan 2 hero dari Blacklist. Sementara untuk Aldusnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Weh, berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Dia belum pakai retribution. Belum, ditahan sama dia. Ditahan banget. Dia mau ngambil kemana ya para retrinya ya? Mungkin mau Ke red lagi orange kah? ke orange ya lawan. Karena nahannya cukup lama tuh tadi. Dan bahkan ini loh. Nyaris kan tadi kabur. Nyaris. Nyaris kan dia masih pede banget. Dia masih pede banget buat nahan buat retribution. Kalau aku sih udah pencet. Beda ya Om. Beda. nih. Tapi Dreams dia berusaha untuk membuka map, membuat senyaman mungkin dari Max-nya yang sedang untuk farming di area purple buff dan di area tengahnya Rainbow juga berusaha sekuat tenaga ya untuk menahan. Tapi permasalahannya agak sulit untuk ngecicil apa yang ada di area mid lane dengan 2 support seperti ini. Jadi lihat aja nih, simbiosis mutualisme saling menguntungkan loh. Dokter Bida. Yang satu ngasih holy healing, movement speed nambah, yang satu disuntikin darah lagi gitu loh, darah kurang nambah lagi. Wah, ilah. Puyeng banget nih, puyeng kita lihat. Sementara di bagian tengah ada Rainbow tadi melemparkan langsung supaya ke bagian depan ada Phantom Execution, namun belum berhasil untuk bisa mendapatkan Eson dan juga ada sebuah pesawat yang langsung landing tepat berada di tengah. Yes, keduanya. Tapi dari belakang lihat Edward yang buset. ngamuk. Max dalam bahaya. Mencoba untuk kabur ke area belakang. Masih bisa selamat. Dan Edward took the bait. Oh no. Tapi oh my goodness. Masih sempat untuk melakukan give damage yang sangat besar. Tapi flame shot di area belakang. Tim Bigetron Alpha respon yang sangat cepat ketika di area mid lane. Mereka mendapatkan Max. Tapi balasannya adalah 4 member. Baik banget, kehilangan momen tapi sempat dipaksakan oleh Blacklist, bahkan sampai Ome Penesnya mengeluarkan flicker. Niat banget, tapi ternyata mereka langsung off position, langsung dihabisin semuanya. Ya, Bigetron Alpha mereka udah bisa mengikuti tempo permainan dari Blacklist International Betul. di early game ini. Ya, karena mereka juga punya komposisi hero yang bagus. Kalau menurutku ya kan. Bigetron Alpha bisa membalaskan banyak sekali untung besar di area mid lane tadi. Dan kita ngeliat pergerakan dari Max, lalu ada Rainbow, dan juga Dreams itu makin kokoh, makin percaya diri. Apalagi ketika Dreams sudah ngedapetin level 4, damage yang dimiliki oleh Rainbow dan juga Max itu bisa menjadi kuncian juga. Kuncian untuk penculikan-penculikan dari Bigetron Alpha. Iya, dan lihat dari Maxnya juga bebas banget tuh di top lane untuk duel dengan Lapo-Lapos. Jadi Edward ini lebih ke arah kayak tipikal pemain yang suka buat ganking, tiba-tiba bantu hilang di lane-nya, bantuin bagian tengah. Kayak tadi ya Bun, Kayak tadi tiba-tiba aja dia muncul itu. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba nongol datang tak dari mana, sementara Wise di bagian bawah dengan orange buff yang masih menjadi objektif dirinya berhasil diambil kayaknya karena nggak ada sebuah inisiatif dilakukan oleh anak-anak Bigetron. Tapi di bagian bawah ada Chang'e yang perlahan maju ke bagian depan, lalu di bagian belakangnya udah ada Kaja dan juga Max yang tersandwich. Divine Judgment dikeluarkan, tapi Zaman Force juga dimunculkan. Oheb masih bisa memberikan damage yang sangat besar, tapi sayang
sayangnya Blacklist International gagal untuk nge-trade killnya. Eson menjadi korban satu-satunya dari war tadi. Nah ini dia nih aksi-aksi penculikan kayak gini nih yang kita butuhkan dari Bigetron Alpha. Ya, mereka butuh banget, apalagi mereka punya Kaja. Sekali lagi muter untuk defend Judgment-nya itu harus bisa dimaksimalkan. Itu dia. Dan tadi udah kita mention juga bareng-bareng kan. Ini kunciannya adalah ya mereka udah punya damage early. Tinggal tunggu inisiasinya aja dan itu terjadi. Wow, Clockwork Destiny udah didapatkan oleh Rainbow. Dan ya pasti diusir juga sih untuk pemain-pemain dari Blacklist. Tapi yang pasti sih, karena memang cukup banyak hero inisiasi dari Blacklist. Jadi Kajanya nggak perlu terlalu mengandalkan flicker. Dia bisa nunggu di belakang juga. Kayak ketika mungkin Oheb lagi coba buat taruh di apa namanya, Summon Force-nya. Yep. Terus coba buat Improvision ya, udah bisa ditarik langsung ke belakang, diseret aja gitu. Gak perlu dia yang melakukan inisiasi dengan flicker. Iya, plus tidak ada juga tadi apa ya, sebuah aksi pencegahan gitu loh, sebuah aksi pencegahan itu kan walaupun tadi sebelumnya udah ada Oli Baptiste cuman itu nggak kena. Sementara itu ada 1, 2, 3, 4 hero di sebelah kanan dan juga ada lapu-lapu. Semua lane ditinggalkan, mereka ingin sekali mendapatkan karakter dan sekarang lapu-lapunya langsung dari Phantom Execution. Tapi masih untung ada flicker, dia bisa kabur ke bagian belakang. Sementara untuk Eson masih bisa selamat, udah ada Estasnya yang terus memberikan support darah terhadap rekan-rekannya. Bigetron Alpha mereka udah kehilangan banyak banget result skillnya ketika mengejar Blacklist International yang mereka nggak bisa burst. Masih pada selamat dan sekarang Turtle menjadi saksi bisu peperangan dari kedua tim yang pinter banget disengage dan engage-nya. Ketika Bigetron Alpha nggak bisa mendapatkan 1 poin kill pun mereka masih bisa untuk ngedapetin 1 turret di area mid lane yang pastinya ini sangat penting untuk Blacklist International. 1 turret mid lane itu berpengaruh untuk jungle kanan kiri itu. Ya, akan bisa diganking dengan mudah sebenarnya kalau sampai hilang. Sementara Pi juga harus berhati-hati jangan terlalu overcommit menyeberang dari arah sungai karena masih ada turtle-nya nih. Mereka pasti masih standby ketika ada turtle. Oke, ini dia turtle-nya masih dicolek-colek. Ada Rainbow yang udah set up posisi, ada Ome Venus juga. Wise-nya udah level 8, udah berapi-api badannya, udah memberikan tumbukannya, mengumpulkan stack-stacknya. Sementara itu udah ada satu defense judgment-nya, berhasil langsung menangkap Eson. Dan sekarang Zaman Force langsung dikeluarkan begitu aja, langsung bubar jalan. Digetor dengan Brave Fighter, tapi ternyata tidak mengenai ke arah siapapun. Dilompatin lagi, turtle-nya berhasil diambil. Namun pertempuran masih berlanjut. Udah ada support darah langsung dari Estes dan terbang, nabrak langsung ke arah Kaye, tapi Kaye masih bisa pergi, Kaye masih bisa selamat, terkurung sendirian dia di sana. Ya, dengan Tonro saja kabur dari Bigetron Alpha, mereka sudah sadar resource skill udah nggak ada, ultimate udah habis. Blacklist International pun juga punya durability yang sangat tinggi, keduanya disengage dengan sangat manis. Ini akhirnya kita ngeliat kayak Dreams langsung lompat dan nangkep Divine Judgment itu ke arah Eson. Yes, tapi gini, Yang tepat nggak sih itu kayak 1 lockdown ini untuk Eson? buat di early yes masih oke. Tapi buat di late game sudah mulai harus bisa mempertimbangkan siapa yang harus ditangkap dengan Divine Judgment. Karena tadi kalau kita lihat, Eson yes bisa ditarik dengan Divine Judgment, tapi tiba-tiba Oheb datang dengan Zaman Force-nya. Jadi untuk di late game-nya nanti Oheb lah yang bisa menjadi target sebenarnya. Target utama agar ndak memberikan damage deal tambahan. Karena untuk damage kedua terbesar pastinya datang dari Wise atau damage pertama terbesar ya. Dan harus bisa di burst kuncinya. Yes. Semuanya harus siap. Pokoknya antara Lapu atau si Hare. Dua ini. Dan itu ketika ditangkap juga wajib untuk langsung tumbang. Kalau enggak, Buang-buang skill. ngebuang dan bahkan mereka langsung bisa counter. Tiba-tiba kan, kalau Lapu tiba-tiba langsung jadi Bravos Fighter di tengah-tengah. Waduh. Kalau nggak, Ome Venus sama Eson udah siap untuk nge-heal. Nge-heal lagi itu dia. Harus di-burst. Benar-benar bisa di-burst. Belum lagi Brave Factor aktif, dia imun kan. Yes, Nah ini lagi. PR banget sih sebenarnya. Dan Bigetron Alpha kalau kita ngeliat dalam kondisi ini mereka lagi memegang kendali sebenarnya ya. Dari segi point kill, dari segi net worth mereka di atas Blacklist International. Cuma ini yang harus diperhatikan gimana caranya mereka tetap sustain di posisi ini. Dengan seperti ini mungkin naik ke area atas Edward sendirian langsung di-push tapi Eson hadir dan Edward terkena flame shot itu oleh Rainbow. 100 poin untuk Rainbow. Ulala, itu dia yang kita butuhkan. Rainbow flame shot indah dikeluarkan. Ada meter shot di bagian bawah, langsung aja mandi ke arah 1 wave minion. Santai lagi Canganya. Bisa bantu-bantu yang lain lagi. Ya, ini Keunggulan aku- Chang'e ya. Keunggulan Chang'e clear wave cepat. Bisa join langsung ke tengah. Terus gas, bersiap untuk area turtle-nya. Tapi Chespet dikeluarkan, Wise ngerem. Ngerem. Masih ada remnya. Ngerem mundur langsung, nggak bisa kayak begitu lah, ngerem mundur. Namun ini dia, Wise-nya masuk langsung ditarik tapi ternyata tidak ada follow up damage. Ini akan menjadi sebuah kerugian untuk anak-anak Bigetron apa kalau mereka tetap mau melakukan commit terhadap player di Blacklist International. Untungnya bubar. Ya, semuanya bubar, semuanya sadar. Udah nggak mungkin lagi
mereka melakukan peperangan dan Lah. mencari objektif yang lain atau mencari sasaran yang lain dari Blacklist International. Melihat dari area atasnya, minion udah lumayan dekat sama turret, jadi mereka memilih langsung ke area atas. Hanya ada Matt di area top lane-nya dan Blacklist International. Mereka nge-clearing minion dengan sangat cepat, berfokus terhadap turret, tapi wave minion yang gak cukup untuk mereka menghabisi top lane dengan cepat. Iya, itu purple buff dapat di mana lagi tuh hari ini? Apa dia ngambil purple buff sendiri? Wow. Coba. Oke. Purple Menarik buff siapa yang dia bawa? purple buff-nya si Wise kan. Iya, Aldous. Iya, dari Wise, purple buff Aldous berarti yang diambil. Sementara itu Meteor Shower di bagian bawah mandiin aja ke arah wave minion. Ya, berhasil di-push dan Wise hadir di sini. Tengok damage-nya begitu besar, langsung diikuti oleh Edward di area belakang. Follow up damage yang begitu baik, 2 lawan 2 dan hilang. Dan Divine Judgment mendapatkan Wise. Dia ada damage tambahan dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka harus kehilangan 2 teman-teman dari Blacklist International hadir. Matt hadir dengan Black Dragon form-nya. Cuma ini heal-nya begitu besar. Apakah cukup untuk Bigetron Alpha memberikan damage terhadap Blacklist? Wah, itu aduh. Nggak cukup. Gak cukup udah. Nggak Shield-nya. cukup. Satu persatu dari Bigetron Alpha. Ini agak sulit untuk mereka kalau berperang seperti itu. Betul, jangan sampai terpisah juga karena bahaya banget si Aldous ya. Wise bisa ada di mana-mana dengan global fight oleh dia, dan lihat kali ini juga Oheb zaman Force-nya bisa nge-push pemain-pemain dari BTR ke belakang kembali. Iya loh, ini mendadak 2 orang. Bentar, nggak lama kok mereka tadi. Cuman 2 orang lagi jalan ke bagian bawah. Ditabrak langsung. Seruduk. Dua-duanya jadi korban. Jangan sampai kayak gini terulang lagi. Ayo Bigetron apa kali pasti bisa kalian. Jangan memberikan sedikit ruang untuk Blacklist bisa mengambil game yang kedua ini. Iya, karena Blacklist meskipun mereka kayak mungkin Esonnya bisa di-pick awal-awal 3 kali, tapi Iya. mereka tetap adalah tim yang cukup solid ketika masuk ke late game. Itu terbukti adalah mereka rapi banget sih. Keluar engage-nya seperti apa, disengage-nya juga seperti apa, dan item build dari Aldous Budget. kembali dengan item defense, dan ini sudah bakal menuju ke Courage Mass. Courage sekali Mass lagi, nih ya. iya. Ulala, makin pede lagi ya nyeruduk sana sini nantinya. Tebel tuh. Wise. Aduh, tebel banget dia. Karitnya juga bakal Iya, jadi permasalahan Bigetron Alpha mereka harus bisa cepat-cepat nggak sih, Om? iya, antara cepat nggak dengan nggak juga sih, karena Kalau Ya, di harus track cepat, lainnya, karena Wise-nya nanti nggak udah bisa ngapa-ngapain. ya fall down dia nanti buat di late game. Kalau dibandingin sama Aldous ya, Iya. kita ngelihat kalau perbandingannya adalah ini Lancelot, hero yang sangat sakit, tapi memasuki late game bisa di dodge juga. Apalagi kayak dengan adanya 2 support healer lah dari Blacklist sendiri tuh membuat damage dari BTR agak sedikit sulit. Apalagi kalau sampai mereka harus kehilangan 1 orang di awal. Ya. Itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya di BTR. Karena mereka butuh setiap sumber pemberi damage. Wise aja masih cari stuck di bawah sambil nge-push, sakit lagi, Lord muncul, udah mulai diinisiasi oleh tim Bigetron Alpha, tapi di reset begitu saja karena terlalu beresiko ketika mereka belum melakukan pick off sama sekali. Dreams maju ke area depan, Divine Judgment terhadap All My Finest di area belakang. Meteor Shower juga dimunculkan, Matt dengan Black Dragon Bomb, tapi dia tidak bisa menahan damage terlalu besar dari Blacklist International. Bigetron Alpha mencoba untuk melawan fight kembali, tapi darah dari Dreams, dari Matt udah terkuras banyak. Blacklist International memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung ke area Lord yang pertama. Wah, itu Rainbow tadi hampir aja loh bisa mengambil Meteor beberapa Shower. players karena ada Meteor Shower, tapi Eson ngebadanin itu semua. Gak apa-apa ada efek bakaran, dia masih pede aja karena dia masih yakin Oh My Venus bisa memberikan damage ataupun darah tambahan terhadap tubuhnya. Yes, Lord hanya dimain-mainkan, maju mundur, dua-duanya memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika mereka mengamankan Lord. Ya, ini yang gue suka dari kedua tim ini, ada bagaimana mereka melakukan setup terhadap Lordnya. Ya. Gak maksa. Gak maksa sama sekali. Kalau memang nggak bisa, mundur dulu, kita coba untuk re-engage, coba untuk lihat apakah lawannya yang bakal coba bangun. Iya, dan sekarang lihat aja Lordnya udah mulai dipokok, tapi pergerakan dari beberapa player Blacklist belum diketahui. Sementara di bagian bawah, Aldosnya siap untuk lepas landas, bisa mendapatkan beberapa player ini ataupun mendapatkan informasi terlebih dahulu, dan sekarang udah ada yang terbang dari bawah. Budi. Iya, Chang'e menjadi satu sasaran utama dan itu cuma nakut-nakutin ternyata. Dia masih bisa ngerem, dia beralih ke area Lord yang sudah ada. Ini dua-duanya, tapi di point judgment terhadap Edward masih bisa selamat. Meteor Shower juga sudah dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Lagi dan lagi. Dua-duanya tahu betul kapan harus maju dan mundur, tapi tengok Blacklist International mereka masih berusaha untuk mengamankan Lordnya.
Wah, ini dipancing-pancing terus loh. Ini benar-benar mancing mantap. Sementara itu udah ada zaman Gil. langsung dikeluarkan begitu aja sedikit lagi. Dikil begitu aja udah ada meteor shower juga memandikan langsung ke arah Ormal Venus. Udah ada Oli Batista tapi Lordnya berhasil diambil oleh Blacklist. Lancelotnya down. Kali ini Max harus hilang. Sayang sekali Bigetron Alpha pun harus mundur. Sayang beribu sayang, padahal itu bisa jadi kontes retri ya. Tapi nyatanya di Blacklist International mereka sustainability-nya itu sangat-sangat tinggi. Dengan adanya Rafaela dan juga Estes, mereka nggak perlu untuk balik untuk nge-heal dulu. Mereka tinggal tungguin aja. Dan Bigetron Alpha dicicil-cicil, mereka nggak bisa nge-heal gitu. Iya. Dicicil mereka harus pulang, harus Mereka harus recall. Dan itulah permasalahannya ketika kita nggak punya healer kan. Dan tadi Iya. memang pancingan dari Black itu manis banget loh. Mereka mancing buat keluar buat meteor showernya tadi. Yap. Ketika udah habis dari mereka pede nih, mereka langsung pede buat ngambil loh. Waduh, belum lagi yang nyolek-nyolek itu kan, nyolek lore kan punya resiko kalau kita bakal terdamage duluan gitu kan. Ya pastinya untuk melakukan fight juga ada yang satu darahnya penuh, yang satu enggak. Akan menjadi sebuah titik lemah lagi untuk player tersebut ataupun tim tersebut. Sekarang di area tengah dibalaskan langsung Om. Oke. Dan ini agak sulit sebenarnya buat BTR, tapi mereka masih punya chance sih untuk high ground defense-nya. Seharusnya masih cukup oke asal nggak keculik buat ini. Iya, di bagian atas bahkan inisiasi udah mulai dilakukan. Lordnya udah di atas menit 12, berarti udah di enhance. Sebentar lagi bakal ngangkat keteknya, nabrak langsung ke Rebiter Turret. Sementara Aldusnya di sisi yang berbeda, siap untuk terbang. Iya, sudah besar sekali damage yang dimiliki oleh Blacklist dan juga kali ini Bigetron Alpha harus berpikir keras karena Wise yang terlepas dia berhasil mengamankan inhibitornya di area top lane tanpa ada gangguan, tanpa adanya defense. Semuanya terlalu dibentuk di area bottom lane yang juga akan hancur. Begitu cepat Blacklist Internasional menuju ke area base milik Bigetron Alpha. Dua lane di atas sama bawah yang kita tahu ini agak sedikit sulit. Bigetron Alpha memang punya clearing minion yang cepat dengan adanya Ki. Yes, Tapi benar. itu nggak cukup ternyata. Ya, karena balik lagi sih terlalu ketika ada damage yang bisa diterima oleh Blacklist Internasional, healernya masih bisa aktif. Beda kalau mereka punya mungkin yang kayak Sisi yang bisa nangkep. Jadi mereka nggak bisa nge-heal langsung. Atau mungkin healnya juga bisa putus di tengah jalan. Dan itu yang mungkin masih kurang dari BTR-nya. Tapi mereka masih bisa nge-hold sampai sejauh ini. Jadi ya mungkin NOD bisa menolong banget yang pertama. Yang kedua ya item damage. Biar bisa lebih nge-burst lagi. Oke. Item damage. Ini Rainbow sih berasa banget sih dari bagaimana Jin yang overturn-nya ya. Cuman ya apa mau dikata kalau di saat ada Holy Healing yang mengakibatkan movement speed dari player-player itu bertambah. Dan Ulala, sekarang Rainbow Chestplate ke area Rainbow dan direm. Dan ini hanyalah pancingan untuk mengeluarkan skill dari Bigetron Alpha. triggernya Satu loh. chestplate aja udah sih. ngebait dari Meteor Shower. Ya itu bagus banget sih dari Blacklist. Mereka benar-benar memancing, nggak terlalu overcommit. Ini yang kita bilang bahwa rapi banget dari Blacklist. Nggak mau terlalu overcommit. Kalau mereka memang pasti dapetin baru mereka commit. Kalau enggak ya udah kita coba buat pancing, ultimate-nya keluar, yes. Kalau ya mundur lagi, dikotakin lagi. Kang Di zone out. pancing sini. Sebuah pancingan macam apa itu? Joran jenis apa yang dia gunakan? Kang pancing. Bagus Kang banget pancing. loh tadi itu. Idi di. Terus udah, semuanya juga nggak ada yang mereka tahu gitu, teman-temannya juga ya udah siap-siap aja. Tapi nggak ada yang blek ngeluarin skill juga. Jadi mereka sadar, langsung mundur loh. Wow. Sadis sih sadis. Dan Blacklist International ya mereka sabar sampai mungkin bisa melakukan pick up ataupun menuju ke area Lord. Betul. Dan Wise-nya dia juga cukup tenang kalau Buset. menurutku. Wow. Hah? Apa tuh tadi? Udah itu. Satu hit Om. Ya udah lumayan sakit kan buat Aldus. Stack-nya gua rasa di sini udah besar buat Nih, Aldusnya Di sendiri. tanah Lane of Dawn udah harus ada Waduh. pemerataan lagi nih Om ya. Karena setelah ini akan ya ada satu yang jebol, satu yang Wow. remuk, retak. Tuh coba Udah lihat kayak semua. truk yang ngelewatin ini ya. Ada yang Jadi naik. bolong-bolong. Jadi bolong-bolong, bopeng-bopeng gitu. Aduh, Emang aduh. agak berat sih sekarang Bigetron Alpha. Chance-nya Om untuk memenangkan game ini. Kaja narik satu, yang penting. Siapa Aldus. pilihan terbaik? Aldus adalah pilihan Tapi terbaik. wajib hilang yang ditarik Tapi ya. wajib hilang itu dia. PR-nya adalah Tapi wajib kita buat tahu hilang. Aldous selalu dia split dulu. Yang Tapi terakhir kan? datangnya belakangan. Oke, yang kedua adalah Oheb atau Edward. Tadi mereka coba buat tarik Edward. Gagal. Gagal. Nah, berarti ya Oheb next targetnya. Oh, bukan Oh My Venus. Oh my Venus. Oh, udah punya immortality juga. Udah susah sih. Ketika Kaja itu minusnya adalah kalau lawan lo udah punya immortality bakal ngebuang kayak Oh, defense dan dia langsung menarik Elson, immortality-nya dipecahkan. Tapi teman-teman yang lain udah malah siap. Wise sudah muncul juga. Chain Spade ke area belakang. Max menjadi korban utama dan Bigetron Alpha. Makin sulit lagi karena Ki juga sangat-sangat sekarat. Mereka udah kehilangan Max 4 membernya. Harus mundur. Sementara Lord kali ini terbuka bebas untuk Bigetron
Blacklist International, Bigetron kayak gak akan bisa untuk melakukan sebuah kontes. Sulit banget. Ya, karena mereka udah kehilangan red tree juga tadi. Iya. Satu-satunya jalan kalau mau ya komit, dan komit pun resikonya besar banget. Resiko sebenarnya di saat Bigetron Alpha untuk saat ini ya, di saat Bigetron Alpha mau melakukan sebuah inisiat, itu tuh resiko terjadi buat mereka loh. Itu tuh menjadi buah simalakama untuk mereka. Ada source skill yang terbuang, lalu akan dibalaskan. Bahkan untuk kali ini Rainbow-nya udah gak kuat lagi bertahan. Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk bisa kabur dan juga pergi dari area yang udah gak kondusif sama sekali. Apakah Bigetron Alpha harus wassalam di sini? Aduh, Aima, ngeri Gila gak? sih. Kondisinya kita ngelihat Bigetron Alpha awalnya mereka bisa memenangkan early-nya. Bener, early karena memang untuk KJ ini targetnya banyak. Ya. Di early semuanya masih cukup lemah, tapi ketika item udah jadi tadi Immortality coba untuk dicek, wah itu buang defense judgment yang kita tahu memang cooldown dari defense judgment sendiri cukup lama, tapi Max akhirnya ada Twilight Armor. Sedikit meredam lah damage yang diperoleh dari Aldous. Dan itu lock yang dibutuhin oleh Bigetron Alpha gitu. Mereka menantikan kondisi di mana Blacklist International melakukan kesalahan, tapi dengan adanya Lord yang hadir, ini Lord yang lumayan tebel dan sakit pula udah masuk ke area basically Bigetron Alpha, begitu pula di area bottom lane sudah ada Wise yang nge-push terus-terusan. Lord masih ada, Meteor Shower dikeluarkan, berusaha semua tenaga untuk melawan defense terhadap satu inhibitor terakhir, satu base to death dari Bigetron Alpha dalam bahaya. Satu kali getok hilang sedikit. Aduh. Udah baru hilang sedikit. Iya. Tapi ini wave-nya masuk terus nih. Nih, wave-nya datang lagi, tapi Brave Factor langsung dikeluarkan begitu aja. Mat-nya terkurung dari zaman pos langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Kajanya nggak berhasil untuk menarik siapapun. Bahkan untuk sekarang Aritnya berhasil diambil oleh Max. Baik banget, mudah-mudahan ada chance yang sangat-sangat luar biasa. Sementara Aldous-nya udah ada 2 orang dari Filipina, tapi Pesta Red-nya. Oh my god. Kontrol gimana caranya dari mid lane-nya sampai dengan jungle-nya ini benar-benar jadi milik LVJ. Wow, lihat ya kan, keren sekali bukan? Itu dia buat kalian semua. Jangan lupa di-share, dikasih tahu ke semua saudara-saudara, kerabat dan kawan-kawan kalau misalnya sebentar lagi perwakilan dari Singapura akan lawan Philippines kali ini. Yes, dan sebentar lagi kita akan menuju ke Land of Dawn di game kita yang keempat hari ini ya. Yes. Match keempat, Match game yang keempat. pertama dan inilah dia untuk kita saksikan bersama-sama. Langsung saja kita menuju ke Line Out Down dan untuk menyaksikan match EVOS SG versus Execration kali ini. Alright. Dan karena di game yang pertama KLVJ dengan Beneditanya sudah berada di arah rumput. Di depan sana ada Jauhead Cipungla yang kita tidak lihat adanya inisiasi colong-mencolong di sana. Dan ada stiker EVOS di sini. Ya, Cakno kayak udah bener-bener langsung nempelin gitu aja. Either way, Potato bakal gunain satu retribution-nya. Yes, langsung aja berhasil diamankan juga oleh Potato, di mana juga Caknu langsung mengambil langkah untuk mundur karena gagal juga untuk nge-stealing dari orange buff-nya EVOS ya. Tapi kali ini para pemain dari tim Execration mereka sudah mengamankan Little Wanderer. Meanwhile dari top lane sana ternyata ini dia lebih taruh haritnya itu melawan seorang Lunox, sedangkan Lapo-Lapo akan melawan Esmeralda. Cipunglah melawan seorang Caknu di arah River, kayaknya hanya untuk ngebuka vision saja kalau menurut gue. Ini agak sedikit wasting ketika Jauhead itu mau coba di head to head dengan seorang Grok. Kenapa? Karena dia punya power of nature, dia benar-benar bisa memberikan damage di early. Ya bahkan kalau misalkan kita melihat dari Jauhead-nya untuk dari JPL-nya sendiri dia ngamanin untuk smart missile terutama. Dia nggak ngamanin ejectornya, makanya dia nggak bakal punya absorb damage yang cukup untuk menahan semua deal damage di awal game untuk scaling dari seorang Caknunya sendiri. Nan Soul kali ini dia coba untuk melakukan rotasi dengan cepat 30 detik bahkan menuju kartu yang pertama. Ada di depan sana smart missile dikeluarkan bersama dengan ejector, tapi ternyata gak ada yang dilempar karena takut menimbulkan keributan sendiri. Dan bahkan para pemain dari tim Execration, KLVJ memilih untuk farming terlebih dahulu. Pokemon mendominasi di arah bottom lane dari Kelra. Dan ini adalah kebiasaan seorang Kelra. Kalau misalnya dia kalah, dia itu tidak terlalu ngotot. Dia lebih merelakan saja, ya udah 1 wave 2 wave dibandingkan gue harus tumbang. Dia lebih orang yang nothing tulus ya. Yes, bener banget. Caknu. Yes, dimana juga kita bisa melihat di sini Caknu sudah mulai di ejector dan langsung aja terjadi first blood yang berhasil dinamakan oleh seorang Chang'e. Oke, first blood diamankan oleh tim EVOS SG. Dan lihat langsung menuju ke arah turtle yang pertama, tapi Renzio gak bakal melepaskan matanya begitu saja. Dan ini berhati-hati untuk para tim dari tim EVOS SG. Terkadang Execration mereka malah membuka, mereka malah sabar di belakang sana. Renzio diganggu pergerakan oleh seorang Soul. Ada KLVJ udah menuju ke depan, terreset kembali. Caknu is comeback kali ini, belum punya wild charge,
masih bisa aman karena kalau punya wall charge ini bisa merubah suasana, akan bisa merubah situasi yang tadinya menangkan EVOS SG malah kembali ke Execration. Iya, apalagi kalau misalkan dilihat dari belakang, backupnya itu Max dia menggunakan Eve. Jadi kalau misalkan kita melihat real world manipulation, tentu bakal memiliki satu artillery yang cukup tinggi. Dan sementara itu Soul di arah belakangnya langsung Dipaksa menghajar. begitu saja, lihat tangan Voice Star Dipaksa. menemukan flicker ke arah belakang. Chaknu masih ada power of nature dan masih ada satu buah absorb damage yang menyelamatkan harinya. KLVJ melihat potensi adanya turtle yang bakal coba dibuka dan melihat itu dia coba untuk rotasi ke atas. Kalaupun nggak ada, dia langsung ke arah red buff kembali. Wah, ini Soulnya cukup ngotot untuk ngelakuin rotasi sih dari tadi. Oke, dan di arah bottom lane, Kiara mencoba untuk one man situation head to head. Lihat, langsung ada Secret Vision, Chronodes, dan bahkan kali ini Lonosnya udah habis kombonya dan Sudah tumbang satu kali, tapi in a way dia juga bakal memiliki satu case assault yang akan sangat mengganggu. Chaknu bakal benar-benar jadi samsak depan. Oke, Chaknu menerima damage lagi, nggak bisa pulang karena Jepung lah masih punya ejector, Potato fokus terhadap turretnya. Nggak ada minion digiring ke arah sebelah kiri dan bahkan kali ini lihat KLPJ mau coba bantai dari belakang tapi ternyata terlihat posisinya Soul pengating minion di arah mid lane. Girl bersama dengan Pokemon fokus ke arah mid turretnya dan bakal diberikan damage cukup besar. Soul menuju ke arah belakang, World Manipulation telah dibuka, Chaknu di sana, Watchers belum dikeluarkan, Watchers dan bahkan KLPJ dapat 1 poin. Hari ke arah Free dengan Secret Vision dan juga Chronodes. Rezio menuju ke arah belakang, Pokemon menjadi pilihan. KLPJ is coming, 1 harus hilang, 2 dari tim EVOS SG. Pora-pora dan bahkan Ejek mereka berhasil dilakukan oleh Jipung lah. Yes, menyisakan 3 orang dari penonton dari EVOS SJ. Kali ini dari EVOS SJ harus kembali men-setup ulang karena cukup kalah dari segi member. Wow, Excretion memenangkan team fight yang barusan ini bisa menjadi sebuah keuntungan dan kunci mereka untuk membalikan keadaan lagi. Ya, pick off paksa yang sangat dilakukan berkali-kali, bahkan lihat dari Void Crystalnya bakal langsung mengganggu dan slow Oh effect-nya. my god, lihat berhenti. satu Rhapsody akhir men-shutdown seorang Kiara. Kiara seperti yang udah gue bilang, dia walaupun terpressure, walaupun dia kalah di laning, tapi dia bisa selalu punya waktu untuk hero-nya. Selalu punya waktu dan momentum untuk mendapatkan item dan juga level untuk skilling hero yang dia pakai. Yes, dan kali ini Lord yang pertama sudah hadir di Land of Dawn langsung aja diinisiasi oleh EVOS SJ. Walaupun belum menit ke-12, belum enhance, tapi mereka sudah mulai ngebait aja nampaknya di reset. Karena sudah ada Excretion di sana yang siap untuk melakukan kontes. Lord bingung langsung ketika ada satu barrier momentum yang sangat bagus bagi Excretion untuk buying time begitu saja. Coba untuk clearing wave minion lagi, Meteor Shower secara paksa dari Sonata benar-benar all out untuk bagian Watcher flank-nya. dikeluarkan ke World Manipulation tapi ternyata nggak ada Oh, belakang setup sana. belakang. Dikasih, ada karena seorang girl. KLPJ nggak dapetin girl tapi ternyata KLPJ sekarang otomatis masih ada 9 or 9. KLPJ save the day tapi kali ini lihat bahkan Potatonya tertangkap, terpojokkan, terhipnotis dengan satu buah darah dari KLPJ yang sudah sakaratul maut. Tapi bahkan KLPJ-nya nggak tumbang. Ini seperti permainan Versik di game sebelumnya ya, yang dia hampir saja tumbang tapi ternyata enggak dengan Benedetta jungler lagi dan lagi. Bloodlust X save the day kalau menurut gua. Bloodlust X save the day, dan jangan lupakan juga tidak ada satu rondo ke bagian depan sehingga membuat Potato tidak memiliki rondo lagi untuk ke bagian belakang. Karena birahinya dengan darah yang dimiliki seorang KLPJ. Tapi lihat, langsung ada satu balik ke final blow dikeluarkan saja begitu belum ke depan dan retribution dia mengenai KLPJ. Pokemon Watcher dikeluarkan, dipasang Secret Vision, Chronodes ke arah belakang, nggak ada Orbilias, flicker ke arah belakang, dan bahkan Soul dapetin satu poin tambahan. Karena kali ini terisap, tapi ternyata Power of Nature memberikan damage yang cukup besar di arah sungai, membuat Semeralda dari seorang Soul harus terambil jiwa dan raganya. Wah, itu adalah satu untuk 2 trade kill yang sangat mahal bagi Execration. Tadi mungkin kita dilihat bagaimana Renzio benar-benar mengorbankan nyawanya sehingga membuat Kelra masih bisa survive ke arah belakang, bahkan Purify-nya tidak digunakan ketika Soul-nya datang. Yes, pertukaran yang baik juga karena sekarang Excretion berhasil mendapatkan Lord. Dan keadaan mereka yang tadinya cukup terpressure oleh adanya EVOS SG sekarang cukup terbalik karena kalau kita lihat dari segi network juga mereka sudah mulai meliding kembali permainan. Dari under 2000 jadi ahead 1000, ini gold difference sampai 3000 berarti. Oke, tapi ternyata kali ini
kita harus bilang EVOS SG itu luar biasa. Kenapa? Early game permainan dari Execration ditahan. Early game dari agresivitas Execration ditahan. Dan kali ini lihat Execration dari bottom lane mencoba mengcover Bapak Lord yang terhormat. Ada Itumes membuka ward manipulation. Injection ke arah belakang. Caknu menjadi pilihan Watchers dan selalu Caknu ini menjadi bahan buranan dan bahkan Essenzio dengan JPL. Kera dapat satu buah turret seorang diri dan Renzio masih punya sayap. Gak ada yang bisa diterima damage-nya kali ini. Soul pun gak dapetin apa-apa. Lagi dan lagi selalu Caknu itu selalu ngasih badannya. Dan Kera tidak peduli dengan apapun yang di sampingnya. Turret menjadi pilihannya. Iya, seperti yang tadi kita sempat diskusikan di awal Execration. Yes. Caknu bakal benar-benar jadi samsaknya doang. Satu-satunya samsak yang mungkin bakal berada di lini depan dan membuat GPL dengan trigger dari satu buah ejektornya digunakan sehingga lini belakangnya kayak Kelra itu Max ini bakal benar-benar bebas banget. Makanya dari tadi kayak reward manipulation juga masih ditahan dan ini yang sangat menyusahkan dari Execration. Mereka trigger disiplinnya benar-benar sabar banget. Itu bener-bener kayak pure tank kalau gue bilang ya. Pure tank, dia kayak bener-bener gak takut, dia ngasih badannya, dia terima damage, dia gak peduli. Dia mati berkali-kali, as long short skill yang dimiliki oleh kawan-kawannya itu aman. Dan lihat bahkan purple buff-nya udah dikasih ke arah Kelra. Ini bisa gue bilang ujung tombaknya udah berubah. Ujung tombak udah dikasih ke arah seorang Kelra. Gue udah pernah bilang dulu, striker bayangan. Yang kali ini Kera sudah memegang tombak untuk tim Execration dan harusnya EVOS SG udah harus benar-benar concern akan hal itu. Iya, karena sekarang juga kalau kita lihat dari leading poinnya juga udah cukup terkejar ya dari Execration sendiri. Sudah leading kembali. Sudah taunting dimulai nih di Land of Down. Oke, udah dari tas. Kalau kata Bung Kornet dan lihat EVOS bahkan Kera dia pakai skinnya. Dia pakai stikernya. Ini namanya The Mancing Keributan The Next Level. The next level karena ketika bertemu dengan EVOS SG. Tentu dengan bendera yang sama EVOS-nya juga masih dia lontarkan di depan sana. Untuk Caknu sendiri lihat tuh. Nah, kan JPL-nya benar-benar ke-trigger banget. JPL ke trigger water boleh setelah dibuka ke arah belakang itu ternyata untuk ngedapetin satu buah turret saja, tapi ternyata minionnya di-clear dengan cukup baik. Renzio langsung melakukan rotasi karena dia sudah melakukan tugasnya di arah top lane sana. Dengan rotasi seperti ini harusnya di bawah bakal coba didorong terlebih dahulu. Mereka bakal dorong di bawah, mereka bakal tahan tengahnya dulu sampai lewat sungai. Dia nggak langsung clear karena biar yang di tengah masuk, yang di bawah kedorong. Dan ini benar-benar Execration style banget sih gamenya mereka. Dan ini juga merupakan satu fakta yang menarik bahwa Execration merupakan salah satu tim yang sempat bertanding juga di MPL Filipina. Dan mereka adalah salah satu tim yang bertanding paling lama sampai dengan 53 menit. Yes. Itu Execration. Oh enggak, itu di regulation. Enggak, Kolius juga kemarin 50 menit. Oh iya, itu 49 menit. Kolius. Gua itu sama Kornet 48. Dan padahal biasanya dari early-nya Execration tuh kalau dia itu punya agresif. Dan kali ini gue lihat mereka karena tahu nggak bisa seperti itu, mereka ambil chance yang kedua ya, Be. Dia ambil kesempatan yang kedua, dia mainin di lebih lama lagi. Iya, di late game-nya lagi. Dia dorong landing-nya. Dan Renzio ini adalah salah satu player yang selalu ke arah belakang. Even di MPL PH kemarin, dia itu bener-bener objektif banget. Kalau misalnya war, dia nggak peduli apapun terjadi, gua hajar core-nya, gua sikat belakangnya. Damage yang diberikan seberapa gua nggak peduli. Dan kali ini Caknu melakukan wacasnya karena menurut gue itu nggak harus keluar sih. Itu kayak lebih untuk nyelamatin diri dia sendiri sih karena dia tadi sempat kaget mungkin ngeliat Pokemon yang muncul, Potato muncul, lalu GPL dalam keadaan dia ejektornya nyala. Mau nggak mau dia kalau misalkan tidak menggunakan wild charge mungkin bakal langsung di ejektor. Tapi kaget sih, lebih karena kaget sih tadi feeling gue. Iya, makanya tadi satu wild charge itu nabrak ke tembok kan. Itu biar meminimalisasi cooldown juga dari wild charge-nya sendiri. Caknu. Sama kali ini lihat soulnya sudah terlihat. Kelvin langsung ke arah belakang itu Mace. Masih ada flicker jauh banget dan sana tadi dikeluarkan. Lihat Caknu di sana. Terus ke arah Potato menjadi pilihan dan lihat World Manipulation memukul mundur Potato. Pokemon harus tumbang. Keranya masih selamat dan Kelvin girlnya kali ini bakal coba digodain dan bahkan Potato menjadi pilihan. Udah gua bilang sebelum ini Renzio selalu objektif ke arah belakang. Dia nggak peduli tipe seperti apa. So menjadi pilihan. Alexa Blow kali ini digoceng begitu saja para pemain dari tim Execration. Berhasil mendapatkan 2 poin penting. Dia bakal lebih fokus ke arah turret terlebih dahulu karena dia bisa mendapatkan inhibitor turret baru dia ke arah
Lord dan lihat diterima semua damage oleh seorang Changnu. Ejector atau Bomb Force. One chance dan turretnya harus hilang. Dipaksa ke arah belakang. Sol masih coba untuk bertahan. So versus everybody. Dan bahkan clear minion kali ini dari tim Execration. Yes, dimana sekarang sudah open Oh banget my god, base-nya. one strike one! This is it! Execration memaksakan karena tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan bahkan mereka mundur kembali. Changnu. Sol masih bisa selamat. Reggie harus tumbang. Chaos Assault save the day kali ini. Wow, PS itu udah bener-bener tinggal setetes darah terakhir. Wah, ini aku bingung ya karena dia tuh bisa one hit banget tapi karena mereka nggak mau terlalu nge-pressure juga karena sudah ada Renji yang berhasil tumbang dan kali ini EVOS langsung mengambil kesempatan untuk mengamankan Lord. Tapi bisa banget ini kalau mau di counter sama Expression sih. Oke, tapi kali ini Changnu masih punya Nggak sempat wacana. ke reset. Kelvin jadi ke arah belakang. Dan lihat retribution yang diamankan oleh KVJ. Retribution cukup baik. Dan bahkan lihat dibalikan keadaannya. Synchronization, Chronodes, World Manipulation. Potato gak boleh pulang. Triple kill, looking for Maniac dan KVJ bahkan menang juga seorang ditutup Sol. jalannya. Ditutup jalannya. Wow. Dan Nggak this is bisa. Maniac. Execration mengamankan Maniac ya. Dan bahkan Lord terbuka dengan sangat bebas. Tersisa seorang girl. What are you doing girl? Apakah girl bisa 1v5. melakukan Meteor Shower? Tapi sepertinya Changnu bakal menang semua damage yang diberikan. Dan fokus this is Execration take the game one. Wow. Execration benar-benar tidak memberikan nafas sama sekali. Mereka menahan beberapa menit. Pupanya nggak ikutan. Iya, Pupanya nggak boleh masuk ya. Iya. Pupa dilarang masuk liftnya. Itu kan liftnya kan. Iya makanya. Pokoknya udah nungguin di depan. Ya ampun, kasihan banget coy. Pupanya nggak boleh masuk. Ya udahlah, kalau gitu kita aja yang masuk ke lane of Dawn di game yang kedua. Akankah dari tim EVOS SG akan memaksakan ke game yang ketiga ataukah kali ini EVOS SG akan dilahap 2-0? Yes, oleh Expression dan nampaknya di area mid lane Selena yang hanya menahan karena dari kedua junglernya lebih memilih untuk mengamankan untuk arah Orange Buffet terlebih dahulu. Ditemani juga Jauhead. Mungkin takut kalau dirusuh kali ya. Ini menarik sih dari teman-teman EVOS SG bahwa mid lanernya akan diisi sama Grow, bahkan kalau misalkan dia hilang dia yang akan mengamankan roam itemnya. Betul banget, tapi kali ini lihat Little Wonder udah diamankan oleh Potato terlebih dahulu. Meanwhile para pemain dari tim EVOS SG masih sedikit damai aman dan bahkan di sini Benedetta-nya yang head to head dengan Uranus. Sepertinya yang Profesor prediksi agak sedikit miss nih. Alisnya malah ditaruh di bawah. Oh enggak, tadi kan sempat bilang juga bahwa kalau misalkan untuk head to head Benedetta lebih clear. Oh, Bonify digunakan, habis itu bahkan untung saja nggak ada Phantom Execution. Ya. Tonrosnya connect dan bahkan kali ini setengah darah, seperempat malah. Seperempat darah, Bonify-nya udah gak ada. Jipung mulai di depan sana, masih coba terganggu dan Changnu masih udah beli satu buat jangga. Iya. Dibalikin sekarang posisinya. Dibalikin posisinya karena memang Alis dulu sedikit bisa gua bilang kurang kuat untuk early-nya. Betul. Untuk early aggressionnya juga clearing wave minion tentu Harith lebih optimal. Dia bisa lebih nge-zoning out walaupun memang close combatnya lebih deketan Harith. Oke, Budumes kali ini udah bakal coba untuk melakukan rotasi bahkan Sol dari top lane. Kalau Pukul-pukulan coba head to head melawan seorang KLVJ, lihat Tonrosnya belum dikeluarkan. Dia masih sabar, bahkan Phantom Execution-nya pun ditahan sama dia. Gila, bisa sesabar itu loh dia Profesor. Itu trigger disiplin yang bagus banget dari KLVJ dan dari Soul-nya. Keduanya bahkan Anaforna ini juga masih ditahan. Kalau seandainya Anaforna ini duluan, mungkin itu bakal langsung ada Phantom Execution dan bisa dikontrol. Oh, udah di arah bottom level spot didapatkan dengan Rose. Siapa yang doyan makan lele di sini? Dan bahkan pertukaran 1 poin dari bottom lane membuat tim dari Execration bebas mendapatkan 1 buah turtle dari top lane. Karena Potato pun harus melakukan rotasi ke arah bottom lane untuk coba secure lane-nya terlebih dahulu. Ini juga salah satu kebiasaan para jungler-jungler dari Filipina. Mereka jarang banget menggunakan retribution untuk turtle. Mereka lebih concern untuk ngerusuh ke bagian jungle musuhnya, baru pakai retributionnya. Oke, dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin opsional. Opsional, nggak bisa di semua kondisi. Iya, nggak bisa di semua kondisi. Kondisional apa opsional sih? Ya Kondisional sama. lah ya. Opsional itu kan berarti pilihan. Kalau Iya. misalkan kondisional berarti sesuai sama kondisi. Ya, Nggak dipilih. kondisional aja berarti ya. Kondisional. Kondisional aja. Karena Kalau kondisioner, itu buat rambut. Itu rambut. Iya, tapi sementara itu kita bisa melihat ya Execution Uranus jauh banget mainnya dari seorang Renzio berusaha untuk meng-cutting minion. dia nggak mau kalah cutting sih. Karena head to head ya balik lagi Benedetta Uranus balik harusnya. Benedetta lebih optimal. Ya, Udah clear. tapi kali ini bahkan soalnya yang agak sedikit
tertahan pergerakannya. Lihat rotasi udah dilakukan kepada para pemain dari tim Execration menuju ke arah top lane. Orange buff akan menjadi pilihan dari seorang Lancelot dan para pemain dari tim EVOS SG. Dari bottom lane udah ada 3 player, bahkan 4 player dan Kelra masih selamat. Uribet telah digunakan, gak ada lagi yang bisa ditahan, ditukar oleh seorang soldier top lane. Tapi pertukaran kali ini di arah bottom lane Kelranya masih selamat dari ganking yang sangat rugi. Benar di arah bottom lane. Wow, 4 orang mencoba untuk mengamankan Keira tapi gagal dan justru malah tertukar di area top lane. Walaupun demikian EVOS kali ini langsung berupaya untuk mengamankan outer turret di area bawang. Iya, Potato. Dipaksa Potato nggak Luar berhasil dan bakal kali ini akhirnya Changnus sudah berada di arah bawah. Nggak Mencoba untuk jadi. minion dan bahkan kerugian lagi. Bagaimana mencoba untuk bergerak ke arah sana di flicker dan bahkan lelenya berhasil termakan. Pokemon Arsila tidak dapat turret, Gengking nggak berhasil, kehilangan 1 orang, rugi benar. Iya, bahkan tadi Potatonya juga cukup sekarat dan harus di-ejector walaupun masih bisa selamat. Sementara itu di area mid lane kali ini mencoba commit nampaknya tapi enggak, karena di area atas saling cutting-mengcutting ya antara Uranus dan juga Benedetta. Bener banget itu, kalau nggak karena minion tuh turretnya nggak dapet dari bottom lane. Iya, Turretnya nggak dapet itu. Itu paksa banget tuh. Kayak misalkan mereka berburu kayak don't give a F untuk minionnya. Mereka berburu fokus sama tiba-tiba Pokemon yang diincar dan 2 kali turtle. Itu ya retribution yang baru diamankan. Ini dia kondisional karena mereka melihat ada Soul di sana dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG kali ini agak sedikit kewalahan walaupun turret semua didapatkan oleh tim EVOS SG. Soul bakal coba dilahap Renzio dengan stack 4 yang dimiliki dan masih ada Never9 menyelamatkan harinya di arah top lane. Yes. Sementara itu di area bottom lane kita bisa melihat Pokemon sudah cukup struggle. Sudah ada Zaman Force juga di open, masih bisa selamat, masih bisa mundur lagi ke arah belakang. Sementara di area top lane juga sudah ada Alex Ovana masih bisa flicker bahkan. Dan bahkan di tunnel BT, Beta masih ke arah belakang. Potato masih menjadi pilihan, tapi ternyata KLVJ kali ini dengan satu yang terakhir pacarnya masih bisa menyelamatkan harinya. 1 kali aja pukulan dari Soul bisa menemukan KLVJ, tapi KLVJ menahan pancernya. Pancernya ditahan sampai ke arah belakang dan dia benar-benar gak terlalu birahi untuk dapetin Potato di top lane, bahkan diberikan keadaannya. Soul Arsila bagaimana menjadi pilihan, dia bisa dari terlalu besar. Kali ini Jepung lah gak bisa bertahan dan bahkan goalnya gak berubah, gak ada dewasa. Pancer ke arah belakang, Jepung lah menjadi pilihan. Potato masih ada dan bahkan gak ada pancer lagi. Tergigit oleh Kupa save the day. Wow, baru masuki menit ke-6 dan EVOS SG akhirnya bisa pecah telur ya, mengamankan 1 Lancelot dengan Item Kupa. Sementara itu kurang lebih 30 detik lagi menuju Turtle maksudnya. Nih. Ya, ini Dam Kupa. Kupa by the way tadi. Satu momentum dan dia bakal menuju ke arah Thunder Belt. Di sisi lain momentum yang diaman. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Renzio-nya, dia benar-benar mengamankan bawah armor momentum dan memang hanya untuk membayar time saja. Karena apa? Karena lagi dan lagi 3 kali turtle ada di bagian top lane. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah batu mahal. Jadi lumayan cukup oke lah dibandingkan dia tidak membawa hasil apapun. KLVJ mencoba untuk menghindari 1 buah Rhapsody. Terus ke arah belakang. Ini ada Torrent dan clear ini saja dan bakal lelenya termakan Jepung lah, masih selamat Jepung lah. Lelenya hampir saja mengena. Itu Max, dia menggunakan 1 buah hero yang bukan kuat untuk nge-defense, tapi dia bisa melakukan defense di arah bottom lane. Hampir Sakuna itu, tapi ternyata enggak, masih aman. Masih aman-aman banget dan bahkan ini dia objektif lagi dan lagi. Execration memang tidak mau kehilangan dari sisi manapun segi objektif turret, bahkan dari turtle-nya tadi. Walaupun menukarkan itu Max, tapi pertukaran turtle selalu terjadi. Oke, tapi ternyata Cakno masih melakukan pelingan ke arah belakang. Si Kobri Krono dan tiba-tiba di follow Potato. up. Alex Tom final blow, tapi ternyata 1 poin didapatkan. KLVJ double kill dapatkan. Raul gak berhasil mendapatkan dengan punchernya, kali ini masih bisa kabur. KLVJ mantan salah satu mid laner dari Ori dan bahkan kali ini baiting. What a play from Execration. Outplay. Hanya itu yang bisa KB bilang untuk Execration. Bagaimana satu momentum dari Soul-nya ketika dia mengincar ke depan, tapi Tonrosnya sudah menghadang. Dia tahu kapan timing Benedetta akan muncul ke bagian rumputnya dan melihat Pokemon menjadi pilihan. Sabon Force dikeluarkan, dikocek, tapi ternyata Pokemon mau kemana? Enggak boleh pulang. Maunya dikeluarkan, nah Pokemon langsung ditangkap di tengah sana.
Para pemain dari tim EVOS SJ agak sedikit kewalahan kali ini di early game. Mereka tertinggal 10 poin, bahkan goldnya 3.000 gold di arah menit yang ke-8. Yes, bahkan dari Atomax saya juga sudah mengamankan Necklace of Durance yang dimana ini juga bisa menjadi counter item dari keberadaannya Alice. Di area top lane Chaknu sudah mulai di-poke aja, ejector dilemparkan hanya untuk mengulur waktu. Caknu. Dilempar ke sana loh. Iya, ini Buying time-nya luar buying time. biasa sih. Dan Potato akhirnya udah berhasil mendapatkan Blade of Despair. Menuju ke arah top lane sana. Kiara seperti nggak berani, hanya untuk clear minion saja. Sticker Vision dan Chronodes berhasil melakukan clear minion. 3 orang lagi kerugian untuk tim EVOS SJ. Nah ini yang nggak boleh main-main sih Pokemon sih. Dia selalu ketemu sama trapnya seorang Tapi itu Max. ternyata di arah bottom lane, Pokemon terkena damage cukup besar di pasar. Solitaire dekat dengan Rotel belum dikeluarkan. Rezio menjadi pilihan, turret damage diberikan. Terlalu sakit damage dari turret Rezio, tapi berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane lagi. Di arah top lane, Chakmu bersama dengan seorang Keldra. Dan menjadi turret tambahan. 2 turret sudah diamankan dengan 3. Digocek, Zikrovision, Chronodes. Dapatkan repelnya butuh bang. Soulnya pun gak bisa bertahan. Satu yang terakhir. Double kill didapatkan. 2 poin ketika Bapak Lord yang terhormat muncul. Sakuna Ito. Waduh, ini bencana dalam bahasa Filipina ternyata. Execration langsung melahap 2 tanpa ada pertukaran poin kill. Bahkan oleh baptismnya tadi dijiggle sama Chaknu. Hanya dengan bermodalkan satu buah brute force dari movement kita tambah dan ejector juga. Membuat Chaknu sangat fleksibel sekali untuk menggocek kanan, kiri, atas, bawah pergerakan teman-teman EVOS SG. Yes, dan kali ini Lord sangat terbuka banget. Ini bisa banget untuk dari Excretion mengamankan, tapi mereka belum mau ada untuk inisiasi Lord sama sekali. Lah itu dia bedanya PH. Nggak langsung Sabar. melulu langsung ke arah Lord ketika free dikit. Dia ngapain? Disiplin laningnya. Dia dorong dulu di 3 lane yang berbeda. Dia pastikan mencoba untuk dapatkan objektif. Lane lagi terkena garap seorang Soul. 3 round Solitaire. Tapi Soul masih ada Alex Final dan bahkan Soul still survive. Tapi lagi-lagi Lele dari stun. Selena dan Rezio. Satu yang terakhir. Cowboy dari tim Singapura berhasil menumbangkan Renzio langsung tepat di jantungnya. Sentuhlah dia, tepat di jantinya. Hati apa jantung jadi? Hati dekat sama jantung gak sih? Enggak. Enggak. Oh iya, baik sekitaran dah ya. Sekitaran. Kayak satu buah momentum untuk buying time dari Renzio ketika dia udah punya satu wajah talisman, otomatis mananya bakal dan cooldownnya bakal lebih optimal lagi. Dia juga udah punya Oracle, Good Force in a way, makanya damage taken sampai dengan 71.000 kali ini. Wow. Berbanding 30.000 jauh banget bagi Soul untuk mengejar hal tersebut. Namun balik lagi memang Renzio hanya untuk membuying time, makanya dia mirroring di mana Lordnya berada. Dia bakal terus-terusan nahan di bagian bottom lane. Alright. Dan bahkan kali ini dari tim Execration mereka masih memiliki keuntungan dari laningnya. Soul masih coba untuk dapetin satu buah turret dan hanya satu turret saja yang berhasil didapatkan oleh tim SSG. Chaknu berada di garis depan dan bahkan KLVJ kali ini juga udah terlalu kuat. Kera dengan recall tasnya berhasil mengusir Soul. Ngeri dan kesetrum. Tapi memang Execration gak bakal mau sih untuk masain Lord kali ini. Dia gampang banget untuk di retake Lordnya sama teman-teman EVOS SG. Kenapa? Karena mereka yang pertama mereka nggak punya damage overtime atau damage per second seperti Marksman, typical Potato. Lalu kalau misalkan kita melihat dari KLVJ juga dia adalah assassin tipikal untuk killer. Makanya di sini seharusnya Execration lebih berfokus sama laning phase, dorong minion dan nunggu momentum dari Chaknunya untuk mendapatkan either way itu ke arah Potato atau ke arah Girl. Mancing doang untuk sekarang di menit ke-12 karena Chaknunya udah punya immortal. Kayak bakal setup teamfight jangka panjang. Oke, bukan hanya itu aja, tapi lihat dari KLVJ udah punya seperempat darah yang hilang di commit begitu saja. Retribution didapatkan, Lord didapatkan oleh tim Execration, memancing keributan. Dia menunggu enhance dan berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Langsung Execration di ke-12 dengan keunggulan yang sangat banyak. Kali ini mereka udah punya hampir keseluruhan dari inner turret, hanya mid lane saja. Mungkin bakal langsung mereka dorong, namun untuk dari inhibitor turret ini top lane dan bottom lane benar-benar sangat terancam. Bottom lane mungkin bakal didorong, tapi kali ini Lordnya akan menuju ke arah top lane. Alright, Potato kali ini harus lebih sabar. Renzio mencoba untuk membuka vision, memancing keributan. Short kill belum dikeluarkan, Pokemon ke arah sana dan ternyata menjadi pilihan KLVJ, tapi ternyata pancarnya udah gak punya. Chaknu pun harus hilang, immortality masih punya. Dia belakang Alex final flow, Shadow didapatkan dan Lordnya tersisa seorang diri depan sana, gak ada yang mengawal dan ternyata ditukar dengan seorang Alice. Oh my god,
Pertukaran cukup mahal, salah satu defense high ground yang dimiliki oleh tim EVOS SG harus hilang. Yes, dan kali ini Lord sudah memasuki inhibitor terarah di arah top lane. Granger Potato mencoba untuk menahan, sementara itu Renzio di area bottom lane membuying time yang cukup baik sekali, di mana juga Keira mengawal Lord yang ada di area atas. Iya, dia mengawal saja dan lihat bakal coba difokuskan sama First sudah dikeluarkan, tapi ternyata di arah bottom lane menjadi pilihan terlebih dahulu. Lele, nggak ada yang kena. Soul kena. Soul yang kena. Lihat, bayangin lewat gang sempit aja Lelenya masih berhasil tembak turret di arah top lane, diamankan oleh tim Execution. Yes, dua super minion sudah akan masuk ke dua lane yang di area top, dan juga bottom lane hanya menyisakan inhibitor di area mid lane. Iya, itu adalah triple push disiplin yang sangat bagus dari Execution. Mereka nahan minion di mid lane yang nggak mereka pukul, sampai pada akhirnya Lord di bagian top lane jalan udah ngelewatin river, baru mereka benar-benar ngebersihin dari segi Lord dan bahkan dari minion di mid lane-nya. Kan di top lane-nya aja Kelra tadi tidak menumbangkan satu minion pun, dia udah ngejual dari sepatunya, makanya di sini dia bakal fight dengan jangka. Renzio menerima damage yang diberikan, masih ada puncher di sana dan lagi Potato tidak menggunakan Athena Shield. Tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan Selena dan juga Harit, but it's okay. No problem. Bagaimana di depan sana, coba untuk menghisap di zona begitu saja. Changdu masih menjadi pilihan. Seperempat darah terakhir, tapi Zaman Force-nya free banget. Terkena damage, masih ada absent damage dan bahkan dipalingkan. Winston Trajan gak save the day, bahkan Renizio ke arah belakang sana sama menjadi pilihan di sana. Oh my god, Lancelot-nya ada berarti 1 poin tambahan dengan bebas para pemain dari tim Execution di arah base. Yes, dan kali ini mereka mau langsung commit aja, mencoba untuk ke-pressure lagi. Sudah ada Turn Rose kali ini. Turret, ini betul turret. Ini betul turret Yes. menjadi pilihan. Changdu punya belikan tanpa force, karena belakang dia tandang girl dan ternyata dilempar begitu saja. Satu harus hilang, tapi Panca dan juga Turn Rose yang menuju ke arah Potato. Potato dan tumbang. Sakuna itu! Dan di sesi Execution berhasil mengamankan game kedua dengan penuh. Filipin menumbangkan 2-0 atas EVOS SJ. 2-0 kemenangan mutlak yang berhasil diamankan oleh Execution tanpa adanya timbal balik.